Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama melihat serta menyimak suatu keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik di mana teman-teman para apologet Kristen akan berhadapan dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana pembahasan mereka kali ini lagi-lagi pastinya akan membahas tentang iman Kristen. Ya, karena memang Ustadz Suma ini dan kawan-kawannya memang hanya doyan dan tertarik untuk membahas iman kekristenan, karena kalau membahas tentang iman mereka pasti akan kelebakan, mereka akan pasti kepanasan, bahkan mereka pasti akan menghindar, bahkan juga framing untuk kembali lagi membahas tentang iman kekristenan. Dan kita akan melihat bagaimana teman-teman dari para apologet Kristen ini akan meluruskan segala sesuatu yang disalahpahami, bahkan segala sesuatu yang diusik, dan segala sesuatu yang keliru, bahkan juga yang yang selalu saya diusik-usik oleh Ustadz Suma dan kawan-kawan seperti itu. Karena ya pastinya kita sendiri akan merasa risih ketika iman kita, ketika ajaran kita seperti itu diusik-usik oleh orang lain guna untuk hanya mencari sesuatu seperti itu ya. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Nanti berbicara di mute aja, yang lain di mute. Terus bicara, yang lain di mute. Iya. Sebelum saya nanti berikan kesempatan Bang Zuma bicara, di sini tidak ada perdebatan, debat sehat iya, diskusi iya, tapi tidak ada hujatan. Kalau hujatan saya kick, saya lebih baik bicara awal. Begitu ya, karena ini room saya, jadi ini saya punya hak. Baik. Oke, silakan. Yang mau berbicara duluan siapa? Silakan Bang Zuma. Karena Bang Suma baru masuk, silakan. Saya kasih kesempatan berbicara. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya, ini roomnya bagus nih. Artinya kita harus mengedepankan persaudaraan. Bagus, saya salut. Terkait dengan Yesus itu kenapa disalib, kenapa ingin ditangkap. Karena pada dasarnya menurut kitab saudara nih ya, di dalam Lukas 4 nomor 23 dan seterusnya, itu disebabkan karena Yesus itu mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu keturunan penyakit kusta, sehingga mereka tidak diselamatkan. Nah, ini yang membuat orang-orang Yahudi itu marah. Saya bacakan ayatnya ya. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elia banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman seorang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadah itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Yesus dari tebing itu. Jadi tujuan daripada orang-orang Yahudi itu ingin membunuh Yesus, memang dari sejak awal, dikarenakan karena Yesus itu mengatakan orang Israel itu penyakit kusta dan tidak ada yang disembuhkan. Ini yang membuat orang Yahudi marah kepada Yesus, sehingga selalu mencari jalan untuk menghabisi Yesus. Itu salah satunya. Silakan. Terima kasih. Di sini berarti ada 2 statement ya. Yang pertama, temannya Bang Suma bilang orang Yahudi mencari Yesus karena dia mengaku anak Allah. Yang kedua, Bang Suma bilang Yesus mengatakan bangsa Yahudi itu keturunan penyakit kusta. Oke, nggak masalah. Tapi yang saya kejar dari tadi, statement temannya Bang Suma yang mengatakan orang Yahudi mencari, catat ya, mencari Yesus karena dia mengaku anak Allah. Sementara Yesus mengaku anak Allah sewaktu dia ada di depan imam besar di pengadilan. Yang saya kejar itu
statement dari temannya Bang Suma, di mana orang Yahudi mencari Yesus karena dia mengaku anak Allah. Itu yang saya kejar dari tadi. Silakan. Baik, jadi gini, Saudara Nats, saya katakan tadi salah satu poin kenapa orang Yahudi itu ingin membunuh, bukan cuma menangkap, tapi ingin membunuh. Data tadi itu sangat akurat, ya. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadah itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu. Ayat berapa Di- sorry, Bang Juma. Lukas 4 nomor 23 sampai 30. Untuk melemparkan dia dari tebing. Jadi Yesus itu dihalau untuk dibuang ke tebing, untuk dibunuh ceritanya gitu ya. Nah, terkait yang disajikan oleh saudara saya dari Islam tadi, yang ada di dalam data Yohanes itu, Yohanes 10 ya. Itu klarifikasi Yesus itu jelas. Tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Theos, kamu adalah Allah. Jikalau mereka pada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab itu tidak bisa dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata aku adalah anak Allah? Nah, itu Yesus klarifikasi. Sehingga ketika saudara saya membawa data di dalam dalam Matius 26, ketika Anda katakan Yesus mengaku sebagai anak Allah, sebenarnya Yesus tidak mengaku sebagai anak Allah di situ. Coba Anda lihat secara lengkap. Matius 26 nomor 63, dilihat di nomor 64-nya apa yang dikatakan oleh Yesus. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi. Nah, ini akan tetapi. Aku, Yesus, berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Jadi bukan anak Allah. Kata Yesus, akan tetapi mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Yesus itu tidak pernah mengaku sebagai anak Allah. Jadi penyebab utamanya ingin dibunuh karena itu tadi. Yesus mengatakan mereka itu keturunan orang kusta dan tidak disembuhkan pada zaman Elia. Nah, kalau terkait anak Allah, Yesus membantahnya. Setiap yang diberi tugas untuk menyampaikan firman berdasarkan Yohanes 10, maka dia adalah anak Allah. Maka tidak ada alasan Yesus ingin dibunuh karena hanya anak Allah. Karena Yesus sudah klarifikasi. Silakan. Oke, berarti kamu Bang mengatakan Yesus tidak ada mengaku anak Allah. Oke, nggak masalah, saya terima itu. Tapi Ya. kamu lupa, orang Yahudi memang mencari Yesus bukan karena dia mengaku anak Allah. Tapi di Yohanes 4, ayat 24, Yesus mengaku dia Mesias. Saat Yohanes 4 ayat 25 sampai 27, saat dia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di satu sumur. Di situ perempuan itu berkata, sebentar lagi akan datang Mesias. Apa jawaban Yesus? Yesus berkata, akulah dia. Nah, tapi untuk orang Yahudi yang mencari Yesus, itu bukan karena dia mengaku anak Allah, tetapi karena dia mengampuni dosa. Di mana itu ya? Yesus mengampuni dosa. Terus orang-orang Yahudi kebingungan. Kenapa orang ini bisa mengampuni dosa? Bukankah yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah? Hanyalah Tuhan. Disitulah mereka membawa Yesus kepada imam besar. Bukan karena dia mengaku anak Allah. Jadi audien tadi udah salah tadi sebenarnya. Makanya kita kejar di situnya. Ya kan Bang, Iya. ya Bang Nat ya. Ayat 25, Bro. Tapi dia nggak mengaku. Sebentar Bang. Jadi dia tadi tidak mengaku Bang. Kita mengejar mana ayatnya ada Yesus mengaku anak Allah. Tidak ada sebenarnya, tapi dia mempertahankan argumen dia. Tapi sebenarnya kita tahu itu nggak seperti itu kejadiannya sebenarnya. Gitu Bang. Silakan Bang, lanjut bacakan ayat Bang. Orang Yahudi mencari Yesus karena dia mengampuni dosa di hari Sabat. Itu alasan kenapa mereka membawa Yesus kepada imam besar. Seperti itu, Markus silakan. 2 ayat 5 ya. Saya bacakan. Dan setelah melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, nah, dosamu telah diampunkan bagimu. Akan tetapi beberapa ahli kitab sedang duduk di sana dan bertanya dalam hati mereka, mengapa orang ini mengucapkan hujat seperti itu? Siapakah yang dapat mengampunkan dosa kecuali satu, Elohim? Dan segera mereka setelah menyadari dalam rohnya bahwa mereka bertanya demikian, di antara mereka sendiri Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu menanyakan hal-hal itu dalam hatimu? Sampai Tuhan pun tahu dalam hati mereka, kita tahu. Yang bisa mengampunkan dosa cuma Elohim. Nah itu, Iya. Bang Juma. Jadi statement kalian hancur seketika. Tuar, selamat datang di kebenaran. Oke, baik. Jadi gini, sejak saya belajar tentang apologet, saya belum pernah menemukan ada pengakuan Yesus bahwa Yesuslah yang mengampuni dosa. Nanti teman-teman boleh bantu saya untuk menemukan data itu. Kalau pengakuan Yesus, hai anakku dosamu sudah diampuni, Yesus itu akan selalu mengatakan apa? Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi.
Jadi tradisi Yahudi dari sejak zaman dahulu nenek moyang mereka ketika mereka kena penyakit itu berarti mereka kena kutuk. Kutuk ini didatangkan oleh karena dosa. Jadi Tuhan pada masa itu ketika ada anak keturunan Yakub yang sakit itu pasti karena dosa, karena kena kutukan mereka itu. Nah, sehingga ketika mereka sembuh itu berarti dosanya sudah diampuni. Sehingga Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, bukan dikatakan dosamu telah aku ampuni. Kita boleh lihat di dalam pengakuan Yesus itu sendiri bahwasanya Yesus mengajarkan bahwasanya kamu ketika kamu mengampuni orang lain, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Kamu ketika tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni dosamu. Artinya, siapapun bisa mengampuni dosa. Artinya gini, ketika orang punya dosa kepada kita, kemudian kita maafkan, maka dosa itu akan dihilangkan. Makanya Yesus mengatakan seperti itu. Kita harus mengampuni orang lain supaya dosa kita juga diampuni. Nah, terkait dengan data yang ada di dalam kitab saudara, dosamu telah diampuni, ya, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus tidak pernah mengatakan Eni atau Emi atau Ani, aku yang mengampuni. Tidak. Yesus selalu mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Siapa yang mengampuni dosa itu? Bapa yang mengutus Yesus. Makanya dikatakan, jangan berbuat dosa lagi supaya kamu jangan terjadi yang lebih buruk. Coba Anda lihat dalam Yohanes 5 nomor 14. Kemudian Yesus bertemu dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi ketika ada orang yang Oke, sudah Bang, sudah ngerti. Kenapa saya membacakan ayat 6 dan 7-nya? Akan tetapi ada beberapa ahli kitab sedang duduk di sana dan bertanya di dalam hati mereka, mengapa orang ini menghujat seperti itu? Siapakah yang dapat mengampunkan dosa kecuali satu, Elohim? Saya baca ayat selanjutnya. Abang jangan cuma baca di situ doang. Sudah jelas di sini orang-orang membilang dia menghujat karena dia bisa mengampunkan dosa. Coba sebutkan Bang, coba sebutkan. Nah, manusia mana dan nabi mana yang berani bilang seperti ini? Coba sebutkan salah satu nabi atau manusia yang berani bilang dia mengampuni dosa. Ada Bang, ada. Boleh Anda baca dalam Matius. Sebentar. Ya. Salam toleransi semua. Sebentar saya untuk menjawab Bang Juma dulu, ya. Yesus datang ke dunia ini untuk pengampunan dosa, ya. Itu tertulis di dalam Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mungkin itu bisa menjawab Bang Juma, ya. Matius berapa Bang? Ya. Saya bacakan. Matius 26 ayat 28. Oke, saya bacakan ya. Itu data yang aku kasih Sebab ke inilah temannya Bang Suma darahku, tadi. perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Banyak Pengampunan dosa. Benar, banyak ayatnya kok. Iya. Jadi Yesus disalibkan untuk pengampunan dosa, darahnya itu. Jadi kalau dosa itu Bang harus dibayar, harus dilunasi. Nah, kusta tadi yang Abang bayangkan tadi itu melambangkan dosa bangsa Yahudi. Keturunan Yahudi adalah orang kusta. Jadi dia harus ditahirkan. Mungkin begitu Bang, singkat aja. Ya, baik. Oke, yang pertama, ketika saudara mengatakan siapakah yang kemudian mampu menghapuskan dosa? Saya katakan kepada saudara, dikatakan oleh Yesus itu sendiri bahwa pemungut cukai, ya rentenir, dan juga wanita-wanita pesundal itu mendahului orang masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya karena apa? Hanya karena mengikuti Yohanes. Berarti Yohanes itu sebelum ada Yesus, orang-orang yang dibaptis itu diampuni. Bahkan dikatakan pesundal lebih dulu masuk surga hanya karena mengimani Yohanes sebagai pembaptis. Anda boleh baca dalam Matius 21 nomor 30 sampai nomor 32. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika Anda mengatakan darah Yesus itu sebagai penebus. Bung, coba mundur lagi dalam Keluaran 29 nomor 14. Mohon maaf nih, di situ ada daging, ada kulit, ada tai sapi sebagai penghapus dosa. Kalah dia. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Nah, saya potong Bang, Matius 21 dan 22. Ya, biar saya selesaikan dulu. Kisah Para Rasul berapa tadi? Kisah Para Rasul berapa tadi Bang Suma? Begini Bang, nomor biar 22. di ayat Abang yang itu jangan biar kami simak bagus-bagus dan kami artikan begitu. Jangan ambil Abang asumsi sendiri begitu. Bang Juma, Matius berapa tadi? Kisah Para Rasul Bang ada deh. Kisah Para Rasul berapa tadi Bang Suma? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Oke. Nomor 22. Lanjut, Saya bacakan ya. Satu-satu. Bacakan dulu Pak. Hai para pria, orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini.
Yesua orang Nazaret disetujui Elohim melalui mujizat-mujizat dan keajaiban dan tanda-tanda yang telah Elohim melakukan melalui dia di tengah-tengah kamu sebagaimana pula yang telah kamu sendiri ketahui. Oke, terus lanjutkan Bang Suma. Ya, jadi jelas di sini orang Israel kudu harus tahu bahwa Yesus itu perantara Tuhan untuk memperlihatkan kepada Bani Israel bahwa Yesus itu adalah wakil Tuhan, dia utusan Tuhan, dia Rasul Allah yang memperlihatkan mukjizat dan tanda-tanda. Silakan. Oke, saya jawab ya Bang Juma ya. Bang Juma, saya tanya. Setiap nabi punya mujizat nggak? Ya, betul. Punya mujizat seperti bisa membangkitkan orang hidup seperti Nabi Elisa. Ya. Bisa seperti Musa membelah laut segala macam. Ya, setiap nabi punya mujizat kan? Iya, benar. Oke. Saya mau tanya sama Bang ini, termasuk Yesua kan? Iya. Dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang kusta, dia membuat Lazarus bangkit dari kematian. Iya. Dan cuma satu yang tidak ada berani, yang tidak ada yang bisa melakukan. Apa itu Bang? Iya, silakan. Tidak bisa mengampuni dosa. Itulah Yesua yang berani mengatakan dia bisa mengampuni dosa orang, dan dia dibuktikan dia mengampuni dosa orang. Makanya dia kalau utusan dia mungkin kamu desa dia sudah kabur, dia tidak kabur, dia disalibkan sampai mati di kayu salib. Itu jawabannya, Bang. Makasih. Iya Bang, saya tambahkan sedikit. Jadi ini Bang. Jadi kalau maksudnya mungkin yang dimaksud dengan Nabi itu dengan bahasa Islamnya seperti ini. Insya Allah Tuhan akan mengampuni dosamu. Itu yang statement-statement yang sering saya dengar dengan cerita Islam dengan nabi-nabinya. Tetapi kalau Yesus di sini, dia sudah bisa memastikan dosamu sudah diampuni. Kalau sudah diampuni, berarti sudah Yesus mengatakan kepastian bahwa dosa dia sudah diampuni. Nah kalau statement Bang Juma tadi, ya itu semuanya juga bisa. Dosamu sudah diampuni. Atas dasar apa Yesus mengatakan seperti itu? Mungkin Bang Juma akan mengatakan, dia adalah seorang nabi. Nah kalau di sini, kita mengatakan keilahian dia mengatakan, dosa kamu telah diampuni. Dia sudah mengatakan secara pasti. Maka statement ini, itu bisa diartikan bahwa dia yang empuknya pengampunan itu Bang. Itu seperti itu dalam pemahaman kami. Kalau mungkin pemahaman Abang, ini saya dua sisi ya cara berbicaranya. Dalam pemahaman Abang mungkin ya itu biasa. Karena Nabi mendapat wahyu, mendapat pengajaran, mendapat firman. Nah, itu dalam pemahaman Islam. Tetapi dalam pemahaman kami di sini, kalau dia bisa mengampuni secara pasti, ini pasti keilahian yang berbicara, Bang. Itu aja, Bang. Silakan lagi kalau ada yang mau nambahkan. Silakan Bang Suma, kasih kesempatan Bang Suma, silakan. Baik. Jadi sekali lagi teman-teman, saya nih belum pernah menemukan pernyataan Yesus itu bahwa aku yang mengampuni, dosamu telah aku ampuni. Tapi pernyataan sebagai wakil Tuhan mengatakan dosamu telah diampuni. Dia diberi mujizat untuk menyembuhkan orang. Ketika orang itu sembuh, Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Artinya kamu sembuh karena tobatmu diterima. Makanya Yesus mengatakan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Perintah selalu mengatakan bertobat. Ada nabi lain menghidupkan manusia kembali seperti Elisa. Enggak. Ini soalnya dia masih belum mengerti nih Bang Manat. Petrus menghidupkan orang mati. Nabi lain yang menyembuhkan, menghidupkan orang mati, terus bilang pergilah karena dosamu sudah diampuni. Ada nggak? Ini Bang Zuma, tadi Bang Zuma Petrus menghidupkan orang mati. Mengampuni dosa. Elia menghidupkan orang mati. Bagaimana dengan Matius 26 ayat 28 tadi? Darah Yesus yang menjadi bentuk pengampunan dosa. Itu konsep yang datang belakangan. Yesus mengatakan lakukanlah pengorbanan seperti yang dilakukan Musa. Matius 8 nomor 4. Berarti Yesus mengajarkan untuk melakukan pengorbanan hewan, bukan pengorbanan manusia. Itu Yesus sendiri loh yang mengatakan dalam kitab saudara. Matius 8 nomor 4. Tolong dilihat di situ. Silakan Bang Haddad. Lalu kemudian, iya, silakan. Sebentar. Oke, kita cari Matius 8 ayat 4. Dan Yesus berkata, camkanlah, janganlah mengatakan kepada siapapun, tetapi pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan mempersembahkanlah persembahan yang telah Musa perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka. Ini berbicara mengenai perintah Musa. Mengenai perintah Musa, kamu baca yang benar, Juma. Ya, kamu jadi ayatnya. Persembahan Musa, ketika Musa melakukan persembahan itu, dia lakukan persembahannya itu dengan hewan atau dengan manusia, Bang? Ini perintah Musa, yang Musa perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka. Yesus bukan Yesus yang menyuruh. Ini adalah bukan kebiasaan
tradisi orang Yahudi ketika perjanjian lama, kalau melakukan dosa mereka melakukan pengorbanan hewan. Jadi Anda harus belajar, jangan menyibukkan sendiri. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan ya bahwa saya kan hanya memberikan data gitu ya. Di dalam Matius 8 itu, pergilah, lakukanlah persembahan seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa melakukan persembahan itu kurban hewan. Lagian kalau dikatakan Yesus itu yang menentukan dosamu telah diampuni, lalu kemudian orang itu bisa selamat dan seterusnya. Kita lihat di dalam Markus 10 nomor 40. Hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah ditentukan oleh Bapa. Jadi dalam hal ini Markus 10 nomor 40, Matius 20 nomor 23 itu sangat jelas yang menyediakan tempat surga itu adalah Sang Bapa, bukan Yesus. Makanya saya tadi mengatakan di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus itu hanya sebagai alat Tuhan untuk dinyatakan kepada Bani Israel bahwa dia ini adalah perantara Tuhan agar Yesus melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan di depan Bani Israel agar Bani Israel itu percaya bahwa dia adalah Mesias, dia adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Anda lupa, Yesus pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Sebentar dulu Bang, saya jawab dulu Bang Juma. Ya. Silakan. Nah, dalam Abraham ya dulu, bagaimana Ishak mau dipersembahkan, nah digantikan dengan anak domba. Ya, itu persembahan untuk Allah ya digantikan. Nah, untuk di zaman Musa, untuk pengampunan dosa itu harus ada persembahan anak domba. Nah, bukan manusia yang dipersembahkan. Nah, di zaman Yesus, Yesus sendiri yang dipersembahkan untuk pengampunan dosa. Jadi itu perbedaannya, Bang. Ini, Bang Agade bisa bantu aku buka 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Maaf sebelumnya, saya ada kerjaan dulu sebentar yang harus saya selesaikan. Silakan membuat yang lain lagi. Ya, terima kasih dulu ya, Bang Juma, Bang. Ya, makasih Bang, sama-sama. Niat ya ada host juga ya. Saya sampai 20. Ya, terima kasih Bang Zuma. Sudah mampir. 1 Petrus 1 ayat 18 Bukan, saya masih di sini. 20 ya. Oh, Saya masih di sini, Mbak. Teman kita tanya. Silakan lanjut. Ya, saya bacakan ya. Dengan mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah yang mahal, bagaikan anak domba yang tanpa cacat dan tanpa noda, yaitu Kristus, yang memang belum diketahui terlebih dahulu sebelum permulaan dunia, tetapi baru dinyatakan pada masa yang terakhir bagi kamu. Itu darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ya, di situ Yesus Kristus ditipologikan sebagai anak domba untuk menebus kita dengan darahnya yang kudus. Iya. Kalau kamu masih mau bilang bukan Yesus Kristus yang mengampuni dosa, hancur statementmu. Silakan. Ya, ya, Bang Juma, ingat juga Yesus itu diibaratkan anak domba yang menghapus dosa manusia. Dialah yang berkorban. Jadi di zaman Musa atau Abraham itu domba langsung. Tetapi ketika di zaman Yesus, Yesus itu juga dilambangkan sebagai anak domba untuk menebus dosa-dosa dengan darahnya. Tadi saya bacakan tadi di Matius 26 ayat 8. Bagaimana darahnya untuk pengampunan dosa. Dulu darah anak domba langsung. Anak domba itu. Nah, begitu pengertiannya Bang Juma. Jadi inilah pemahaman orang Kristen. Ya, silakan Bang Juma. Ya, baik. Baik teman-teman, saya menghargai iman saudara ya. Saya sangat menghargai dan menjunjung tinggi itu adalah keyakinan. Tapi izinkan saya kemudian untuk mengatakan begini. Yesus sebagai korban penebus dosa itu memang adalah merupakan sertifikat bagi keselamatan teman-teman Kristen. Tapi yang ada di dalam kitab saudara sendiri, misalnya di Markus ya, pasal 10 nomor 17 nomor 19. Ini soal jawab antara Yesus dan muridnya, pengikutnya. Bukan kita nih, bukan Islam, bukan Kristen, karena kita datang belakangan. Coba kita tengok di sana, kita lihat. Guru yang baik, Yesus dipanggil. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tujuan kita ini adalah hidup yang kekal. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Mengapa kau mengatakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja, Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Kata orang itu, ya, bahwasanya hidup yang kekal, supaya saya memperoleh hidup yang kekal itu seperti apa adanya. Ya, taati perintah Tuhan. Kalau penebusan-penebusan dengan darah Yesus itu belakangan munculnya, dan itu Anda imani. Sedangkan itu di perjanjian baru. Sedangkan di dalam perjanjian lama, sedikit lagi teman-teman, orang-orang sebelum kita nih, sebelum Yesus, yaitu orang-orang terdahulu, bukan kita maksudnya.
para nabi sebelum Yesus itu, di dalam kitab mereka yang masih kita dapatkan di kitab saudara, di terjemahan yang Anda punya, mereka mengenal ajaran keselamatan dengan mempercayai bahwa Tuhan itu sebagai penyelamat satu-satunya, sebagai juru selamat satu-satunya, dan sebagai penebus satu-satunya. Boleh kita lihat dalam Yesaya 45 nomor 21. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripada aku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Di dalam Yesaya 49 nomor 26, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Kemudian satu lagi, di Hosea 13 nomor 4. Tetapi aku adalah Tuhan, Allah sejak tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, kemudian muncul kita, umat belakangan, yang diajarkan bahwasanya Tuhan itu berinkarnasi, menjadikan dirinya untuk menjadi penebus. Nah, ini yang kemudian saya katakan bahwa konsep ini muncul belakangan. Sementara Yesus, oke, Bentar, Bang. 10 ayat 30 Bang Juma. Sedikit Bang. Bentar dulu nanti saya. Oke. Begini ya, Bang Juma, itu Nabi Yesaya mengatakan akan ada penyelamat, yaitu Yesus sendiri. Dia menggaungkan kepada bangsa Israel. Nah, itu kan di perjanjian lama itu Nabi Yesaya mengatakan itu. Dia menggaungkan bahwa ada penyelamat. Itu maksudnya, Bang Juma. Itu maksudnya. Ya, silakan. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain daripada aku. Bang Suma baca Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan kita di kota Daud. Juru selamat, Bang. Catat Lukas 2 ayat 11. Terus Yesaya 44 ayat 6 Bang Suma bawa tadi. Akulah Tuhan Allah, Raja penebusmu. Akulah yang terdahulu dan yang terkemudian. Tidak ada Tuhan lain selain daripadaku. Yesus juga berkata dia yang terdahulu dan yang terkemudian, Bang Suma. Di Wahyu 1 ayat 17 dan 18 Yesus berkata, jangan takut, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku pernah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Jadi di situ semua tentang Yesus Kristus. Bang Suma, paham? Silakan. Oke, baik. Salam, sedikit Bang, saya mau tambahkan. Ya, Assalamualaikum Bang Suma. Tadi Bang Suma katakan tadi setiap nabi itu kan sepakat bahwa setiap nabi itu memiliki mukjizat gitu. Tanda dia tanda itulah kenabian dia, tanda kenabian seseorang itu bahwa dia itu nabi. Jadi sangat berkompeten gitu untuk dipercaya bahwa dia itu adalah nabi. Iya. Saya jadi terguncang loh dengan apa yang dikatakan Bang Suma ini. Jadi hampir-hampir tadi saya sepakat bahwa Yesus itu adalah utusan gitu. Tidak lebih dari dan tidak kurang daripada nabi-nabi sebelumnya. Kan begitu Bang Suma? Ya. Yang saya katakan ketika saya terguncang, kemana istilahnya diri saya ini akan saya bawa gitu. Apakah ke ideologi Bang Suma atau ke agama yang Abang Suma percaya gitu. Karena saya perhatikan dari baca-bacaan Al-Quran dan dari cerita-cerita dari literasi yang ada, hanya semua nabi memiliki namanya mukjizat, melakukan mukjizat, banyak mukjizat. Bahkan bisa mengirimkan orang mati. Tapi satu-satunya nabi yang tidak pernah melakukan mukjizat itu Nabi Muhammad. Baik. Nah, itu gimana ya Bang Suma? Saya mau menyandarkan keimanan saya kepada Bang Suma. Coba tolong terangkan dulu tanda-tanda apa kenabian dari Muhammad itu tidak pernah sama sekali melakukan mukjizat, bahkan diturunkannya Al-Qur'an firman Tuhan itu tidak ada yang menyaksikan gitu. Baik. Ya, silakan. Oke. Silakan Bang Suma. Terima kasih teman-teman. Yang pertama tadi ya, Yesus itu penyelamat. Ya, betul. Yesus itu adalah penyelamat. Umat Islam harus mengakui itu. Cuman masalahnya Yesus menyelamatkan dengan cara apa? Tadi saya sudah membacakan data kepada sahabat-sahabat saya yang ada di sini. Seperti apa aku harus mendapatkan keselamatan hidup kekal itu, wahai guru? Apa yang dipaparkan oleh guru? Ya kan? Kembali kepada hukum Tuhan. Bukan kepada hukum dia mati di atas tiang salib menebus manusia, tidak. Jadi Yesus itu sebagai penyelamat dengan cara mengajak orang Israel kembali kepada Tuhan, kepada mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu mentaati segala perintah Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam kitab saudara, Lukas 17 nomor 16, lebih mudah langit lenyap dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat dibatalkan. Itu satu poin. Kemudian, saudara saya bertanya, apa mujizat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW? Saudaraku, mujizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada manusia, yang tidak bisa dianalogikan dengan logika, tidak bisa diterima oleh logika. Musa membelah laut, luar biasa. Nabi Isa di dalam Al-Quran membangkitkan orang mati, luar biasa. Tapi mujizat-mujizat itu sekarang tinggal tertulis di atas kertas. Tidak ada yang bisa membuktikan hal ini. Tinggal iman yang bekerja.
Lalu bagaimana dengan mujizat Rasulullah Muhammad SAW? Nah, saya katakan kepada saudara sebagai Muslim, yang dibutuhkan pada masa sekarang bukan orang bangkit dari kematian. Yang dibutuhkan manusia saat sekarang bukan laut dibelah. Bukan. Yang dibutuhkan sekarang oleh manusia adalah bimbingan dari Tuhan pencipta langit dan bumi, seperti apa kita beribadah kepada Dia. Kita sudah kenyang, langit terbelah, gunung-gunung meletus, laut terbelah. Stop. Ya. Kamu nggak menjawab apa yang saya tanyakan. Itu tanda-tanda kenabian yang saya minta cuma. Dokter, Ini saya sedang mengarah ke sana, Bung. Salah satu mujizat Nabi Muhammad, sebutkan salah satunya apa? Coba Bang. Ya, Ini saya sedang mengarah ke sana, sahabatku, teman-temanku, silakan. ya, bentar sabar. ya, teman-teman. Ya, Ya, silakan sebutkan Ya. salah satu ayat, salah satunya apa? Ya, Mujizat Rasulullah Muhammad SAW itu bukan. Tidak dibutuhkan lagi itu, Bung, sekarang. Mujizat Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Al-Quranul Karim. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah bimbingan menuju kepada Allah. Silakan Anda tertawa. Ya, Kamu tidak malu apa ya dengan yang dibawa dengan pertanyaan tidak sesuai dengan jawaban. Itu tanda-tanda semua nabi wajib melakukan itu. Itu tandanya dia itu menerima rahmat, menerima karunia, menerima kuasa dari yang menyuruh, dari yang mengutus. Dia adalah nabi. Jadi itu tidak diragukan lagi bahwa ibarat kata bagaimana seseorang ibarat kata dikatakan seorang nabi bila tidak ada tanda-tanda kenabian. Seperti itu. Jadi tolong tunjukkan bahwa tanda-tanda kenabian tadi kita sama-sama sebentar Bang Satria. Kita sama-sama sepakat kan tadi? Anda sendiri sepakat bahwa tanda-tanda kenabian tadi ada mukjizat-mukjizat yang dilakukan walaupun kecil ataupun besar. Itu kita sepakat. Jadi kesepakatan tadi Anda ingkari sendiri seperti itu. Oke, Jadi kejadian luar biasa. Tunjukkan dulu. Ya, silakan. Tunjukkan dulu mujizat Nabi. Satu aja. Tunjukkan dulu. Sabar dulu, sebentar saya potong. Biar diskusinya enak, saya mohon buat narasumber semua, jangan ada yang tertawa. Kita saling menghargai di sini supaya diskusinya baik. Ya? Iya. Itu. Iya. Oke, silakan. Ya, saya sebentar aja. Sebentar aja saya mau turun bentar ya. Kita harus saling menghargai apa pendapat orang lain ya. Jadi apa yang kita jawab untuk Bang Juma itulah iman kita. Dan kalaupun Bang Juma menjawab dari pertanyaan kami, kita hargai. Nah, untuk menjawab tadi poin pertama tadi, bagaimana untuk mendapat kerajaan kekal ya? Ya, katanya mengasihi. Yesus pun disebut seorang guru ya. Nah, dia bagaimana seorang guru? Dia mengajar hal-hal yang berdosa kembali ke jalan yang benar. Yesus disebut guru, Yesus juga disebut tabib, Yesus juga disebut nelayan. Banyak gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus. Yesus juga disebut sebagai manusia, anak manusia. Jadi itu menggambarkan Yesus datang ke dunia juga mengajar bagaimana orang-orang bangsa Yahudi yang berdosa ini kembali ke jalan Tuhan. Nah, tentang ajarannya adalah tentang kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihi musuhmu, katanya. Nah, bagaimana mengasihi saya? Bagaimana saya mengasihi manusia? Nah, diajarkan lagi. Mengasihi manusia adalah orang yang terlantar di pinggir jalan. Dikasih contohnya. Nah, orang Farisi melewatkan, ahli Taurat melewatkannya. Tetapi orang Samaria yang disebut kafir memungut dia, membawa dia, merawat dia. Nah, di sini Yesus mau mengajarkan tentang kasih. Dan di akhir ujung dari Yesus adalah dia mengampuni, membawa pengampunan bagi dosa-dosa manusia itu sendiri. Begitu pemahamannya Bang Juma. Iya, baik. Saya sudah bisa, kawan-kawan? Ya, silakan Bang Juma. Oke. Jadi makanya saya katakan kepada saudara, mukjizat yang dipertontonkan oleh para nabi itu kami imani. Tapi itu berlaku hanya pada zamannya dan tidak ada manfaatnya untuk kita. Musa belah lautan, apa manfaatnya buat kita? Yesus bangkitkan orang mati, apa manfaatnya buat kita? Tapi ketika Tuhan kemudian memberikan bimbingan berupa wahyu, itulah yang kita butuhkan. Saya kasih perumpamaan data di dalam kitabnya orang Yahudi. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Satu. Kedua, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak. Berarti ajaran Yesus belum final. Masih banyak ajaran yang belum disanggupi oleh orang Yahudi pada masa itu untuk ditanggung. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menerangkan begini. Wa kathalika auhayna ilaika ruhan. Nah, di sini di Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, Rasulullah Muhammad SAW itu diberi roh oleh Allah untuk membimbing manusia kepada seluruh kebenaran menuju jalan yang lurus. Makanya saudara-saudara, jangan heran satu-satunya agama yang mendudukkan Yesus itu sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah, manusia suci yang pernah diutus Allah kepada Bani Israel. Itu mujizatnya. Andai saja Al-Quran itu bukan dari Tuhan yang esa, maka Al-Quran itu akan mengangkat derajat baginda Rasulullah, kedua orang tuanya dan juga keluarganya. Tapi ini tidak. Para nabi yang diangkat, para nabi yang diluruskan ajarannya, para nabi yang kemudian disanjung ajarannya. Tidak ada hujatan hinaan di dalam Al-Quran terhadap para nabi. Lalu kemudian, sedikit lagi. Lalu kemudian Al-Quran itu dikatakan pembimbing. Coba lihat.
Bagaimana cara umat Islam itu menyembah kepada Tuhannya? Ada di dalam Al-Quran. Bagaimana cara manusia berhubungan dengan sesama manusia? Ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau saudara ditanya, Yesus kasihi Tuhan, seperti apa? Mana kaidahnya di dalam kitab saudara? Caranya kayak mana? Nggak ada. Kasihi manusia, seperti engkau mengasihi dirimu, bahkan lebih. Caranya gimana? Nggak ada. Tapi kalau Yesus menerangkan tentang kasih, sedikit lagi, 1 menit, mengasihi Tuhan, Anda boleh lihat di dalam kitabnya Nabi Musa. Mengasihi Tuhan itu adalah mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Tidak keluar dari perintahnya. Kasihilah Tuhanmu dengan cara apa? Dengan setia kau melakukan ketaatan perintah dan aturan-aturannya. Ulangan 11 nomor 1, Ulangan 28 nomor 1 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengasihi manusia kata Yesus? Cara mengasihi manusia itu adalah mengajak mereka untuk tidak meninggalkan hukum Taurat. Matius 5 nomor 19. Ya, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, lalu mengajar kepada orang lain dengan cara demikian, maka dia menempati tempat terendah. Barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun setitik dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati tempat tertinggi. Berarti kalau Anda kasih kepada saya, Anda harus mengajarkan hukum Taurat kepada saya, supaya saya mendapati tempat tertinggi. Bukan justru mengajarkan saya menghilangkan hukum Tuhan. Oke, Gitu, saudara Bang. saya. Silakan. Oke, saya jawab. Sebentar. Bang, abang tutup Ya, aja silakan, Bang. silakan. Abang kan saya sudah kasih tahu dari Yohanes 10 ayat 30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jangan dilupakan itu, Bang. Ya. Nah, oke, saya tanya kalau abang bilang Al-Qur'an adalah tuntunan, itulah apa namanya mujizat Muhammad. Saya mau tanya sama abang nih sekarang. Ya, saya tanya tentang Al-Qur'an ya. Menurut abang, penciptaan langit dan bumi itu berapa lama? Cuma, Silakan. silakan jawab. Ya, silakan. Sebentar kawan-kawan. Sebentar kawan-kawan. Nah, Ini sebelum gini. melebar. Saya jawab sebelum sekarang melebar. atau gimana? Ini sebelum melebar ya. Ini sebelum melebar. Bang, saya nggak melebar. Ini kan dia bilang Al-Quran adalah mujizat buat orang secara panduan. Makanya saya mau tanya sana dulu, menurut Al-Quran Iya. berapa lama langit dan bumi diciptakan? Iya. Silakan, Bang Suma. Lamanya langit dan bumi itu 6 masa, Bang. Namasa Oke. di mana? Namasa. Ditulis di mana? Ya. Al-Quran menjelaskan itu di salah satunya di surah Fussilat ayat 9 sampai ayat 12. Itu 8 masa, Bang Suma. Itu 8 masa, Dua, itu 8 masa. empat, dan Itu 8 masa Itu makanya. Oke, bagus. Kalau di dalam Yunus ayat 3, Ya, Yunus 10 Yunus 3 di Quran 7, ya. 11 ayat 7 di Quran 25, 59 di Quran 32 ayat 4, Quran 5 ayat 38 mengatakan 6 hari. Tapi di Fusilat 9 sampai 12 mengatakan 8 masa. Kalau di Sahih Muslim Yang benar. kalau saya lari ke hadis itu 7 hari. Mana yang benar, Bang? Kalau itu merupakan kalau Al-Qur'an memang sebagai mujizat buat orang sekarang, berarti itu banyak kontradiksi di situ. Nggak bisa dijadikan mujizat. Coba apa jelasan? Lah, kabur dia. Sedikit saya menambahkan jawaban untuk Bang Juma ya. Nah, di sini tadi Yesus mengajarkan jangan meniadakan hukum Taurat. Yesus datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Nah, kalau di hukum Musa, kalau berzina itu dilempari. Ya. Nah, di sini kalau kita benci kepada saudara, di hukum Musa, di hukum Yesus, gak boleh benci atau marah kepada sesama. Nah, di sini di ayat kelima ya, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu ajaran Musa. Nah, di ajaran Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah ajaran Yesus. Nah, di ajaran hukum Taurat disempurnakan oleh Yesus. Dan dia pun juga menjunjung hukum Taurat itu, tetapi disempurnakan. Ya. Nah, Ya. itu maksudnya Bang Juma. Bang Juma berbalik. Coba jelasin dulu, Bang. Ya, oke, baik. Jadi jelas ya teman-teman. Tadi darinya tuh Bang Juma, Bang, saya mau komen dikit. Iya. Saya Bang Juma lebih pinter Alkitab daripada Al-Qur'an ya. Menyebutkannya salah tadi. Coba Bang, tulis Bang. Enggak, saya sengaja untuk memancing Anda melihat di dalam Fusilat ayat 9 sampai 12. Kan saya sajikan Yunus ayat 3. Begini Bang Juma, di zaman Musa itu hukum Taurat harus patuh kita kepada hukum Taurat bangsa Yahudi. Itulah hukum yang harus ditaati. Nah, kalau kedapatan berzina, dilempar pakai batu, dirajam. Tetapi kata Yesus, barang siapa yang tidak berdosa, dia melempar duluan. Nah, dalam arti jangan ada yang menghakimi orang berdosa. Nah, juga Yesus mengajarkan, nah, di hukum Musa, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu di hukum Musa. Nah, tetapi Yesus datang, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, bagaimana Yesus menyempurnakan hukum Taurat itu sendiri? Itu maksudnya Bang Juma.
Tidak meniadakan Betul. hukum Taurat, tetapi seperti- menyempurnakannya. Iya, Begitu Bang Juma. Satu lagi hal yang keempat, baik, Bang baik. Zuma. Seperti ini Bang Zuma. Bang Zuma kan seringkali silakan. mencomot-comot dalam perjanjian baru juga. Sementara perjanjian baru Bang Zuma artikan sendiri seperti itu. Coba Bang tanpa Bang Zuma baca yang seperti yang ayat Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam semua hukum-hukum dan kitab-kitab para nabi telah terkumpul semua di dalam hukum kasih tadi. Jadi semua sudah terkandung di dalam hukum kasih tadi Bang Zuma. Itu ada tertulis di dalam perjanjian baru. Dan seluruh kitab para nabi semua tergabung dalam hukum kasih tadi. Jadi Bang Zuma jangan sepotong-potong ya ambil dari sini artikan begini. Sementara dalam arti begini di dalam hukum kasih tadi semua kitab para nabi bahkan kitab nabi semanapun yang mengajarkan suatu kebaikan situ sudah terkumpul kepada dua hukum kasih tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kalau sempat ini Bang Zuma lagi tentang silsilah kejiwaan Bang Zuma sudah saya pertanyakan. Jadi seluruh kitab para nabi semua terkandung di dalam sini Bang Zuma. Itu Yesus sendiri juga mengatakan. Sementara Bang Zuma mencomot tadi ayat yang sebelah yang Yesus sendiri juga katakan tentang anak muda yang mau mencari keselamatan tadi. Semua kitab para nabi sudah terkumpul di sini Bang Zuma di hukum kasih tadi. Seperti itu. Ya, boleh saya nyanggah? Dengan pertanyaan Bang Adeh tadi. Iya. Jadi apakah kemudian saya bisa dikatakan mengasihi ketika saya mengajak orang untuk meninggalkan perintah-perintah Tuhan, sementara Yesus sendiri memerintahkan menjalankan perintah Tuhan? Mengasihi. Kalau kita kasih kepada Tuhan, berarti kita taat kepada perintah Tuhan. Kasih Bang. kepada Yesus, ya. Jawab dulu pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya itu jawab dulu. Saya kan sedang baca Oke. Al-Quran. Jangan lari ke situ Oke, dulu. baik. Kan Jadi ada teman-teman beberapa jangan itu. lagi ke Bible ya. Kalau Ya, begitu ya, kita dulu bahas sebentar. tentang kita Ya. berbicara mengenai mujizat. Baik. Jadi Al-Quran di dalam surah Yunus itu sudah sangat jelas dikatakan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Oke. Lalu kemudian saya sajikan dalam surah Fussilat ya, bahwasanya ayat 9 sampai ayat 12 menerangkan Allah menciptakan 7 langit dan juga 7 bumi, 7 lapisan bumi itu 8 masa. Oke. Nah, pertanyaan saudara mana yang benar? Kok bertentangan? Jadi di situ tidak ada yang bertentangan, Bung. Lalu, terus Saya uraikan. Tolong kasih saya waktu untuk mengurai. Jadi ketika kemudian di dalam Fussilat ayat 9, bumi diciptakan dalam 2 masa. Bang, boleh nggak minta Di ayat tolong dibacakan dulu ayatnya? Dibacakan dulu ayatnya. Biar semua yang dengar semua, Bang. Ayatnya atau terjemahannya, Bang? Ayatnya, ya terjemahannya lah pastilah. Saya nggak mungkin mengerti bahasa Arab lah. Oke, berarti terjemahannya. Dikatakan begini, katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Dua, Dan oke. kamu adakan pula sekutu-sekutu Tuhan seluruh alam. Itulah Ya. Tuhan seluruh alam. Itu yang pertama. 2 masa ya, Bang ya? Ya. Dan dia Intinya, menciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, kemudian dia berkahi. Dan dia tentukan makanan penghuninya dalam 4 masa. 4 masa, berarti Oke, ya. 6. Oke. Ya, terus. Ya, oke. Kemudian dia menuju ke langit. Ya, masih berupa asap, lalu dia berfirman kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan satu atau terpaksa, dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dan dengan patuh. Lalu Tuhan mengatakan di ayat ke-12, lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, kami hiasi dengan bintang-bintang. Jadi penciptaan langit itu 2 masa. Jadi Itu totalnya ya, Bang, berapa ya? masa? Ya totalnya? Ya, kalau dihitung dari angka 2, 4, 2 berarti 8. Ya. Oke, boleh saya menguraikan? Oke, silakan. Ya. Jadi pada masa penciptaan bumi dan gunung, di situ mencakup berapa masa menurut saudara? Ketika bumi dan gunung ini disatukan, diciptakan itu berapa masa? Ketika bumi diciptakan, apakah include bumi atau gunung atau tidak? Tidak, bumi aja. Oh, jadi bumi dengan gunung beda, Bang? Ya beda dong. Kan dia ciptakan Oh, lagi, iya, kan iya. ciptakan di situ ayat di situ. Iya. Berarti menurut Anda bumi dan gunung itu beda? Kalau begitu harusnya ada ayatnya ditulis. Iya. Ditulis Iya. supaya kamu ingkar Tuhan menciptakan bumi dan gunung-gunung semua dalam 2 masa. Oke, saya ikutin Abang. Berarti termasuk gunung-gunung. Berarti ayat 11 4 masa. ayat 10 ini dia nggak boleh tulis. Berarti cuma 4 masa. 2 masa. Itulah uniknya Al-Quran itu. Al-Quran itu memang hanya untuk orang yang berakal, Bang. Bukan unik. Oh, enggak. Justru sedikit dalam diskusi kita saling menghargai aja pendapat dari Bang Juma, kita terima aja, dan begitu juga Bang Juma menerima jawaban kami. Iya. Begitu Bang Juma, supaya enak lebih diskusinya, supaya Iya. jangan pagi ya. Iya. Jadi salam toleransi Bang Juma ya. Oke, Saya dari Salam, Katolik. Salam Salam semua. Tapi saya minta Saya turun dulu. Bang Juma ya. Iya. Ini Saya turun, salam semua. Ini Bang Juma.
Bang Juma gini, saya mau tolong jangan abang berasumsi sendiri, mengartikan sendiri, tapi kalau bisa tolong diambil dari hadisnya. Ya jangan hadits bang, ayat aja udah jelas tuh dikatakan. Tadi kan saya sudah membacakan. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. 6 masa. 6 masa di sini kan saya sudah mengurai penjelasan dari Fusilat ayat 9 sampai ayat 12. Bumi, seluruh isi bumi dan langit beserta seluruh isinya dalam 2 masa, tambah 2 masa, tambah 2 masa sama dengan 6 masa. Adapun yang Anda uraikan tadi itu, coba kita lihat original teksnya. 4 masa fi arba'ati ayyam. Artinya, ketika Allah mengatakan tentang itu, bumi dan gunung, ya itu diselesaikan oleh Allah 2 masa. Hal-hal yang terkait di dalamnya seperti makanan, tumbuhan, itu 2 masa. Berarti 4 masa dia. Bang, 4 masa. 4 masa, Bang. Jelas itu 4 Iya. masa. Please lah. Oke, jadi gini. Jujur, ya, Gini. jujur lah kalau bersih. Begini. Baik. Saya uraikan. Tolong 1 menit buat saya. Oke. Jadi saya membuat sebuah rumah. Kalau saya menguraikannya gini, atap saya buat, rumah itu saya bangun dalam masa 1 bulan. Selesai, include semuanya. Rumah itu, 1 bulan. Tapi ketika saya mengurai, atapnya saya buat 1 minggu, dindingnya saya buat 1 minggu, lantainya 1 minggu, plafonnya 1 minggu, keramiknya 1 minggu, catnya 1 minggu, toiletnya 1 minggu, terasnya 1 minggu. Itu berarti lebih sebulan. Tapi ternyata maksud daripada data saya itu, pada saat saya mempekerjakan teras, itu juga saatnya saya mengerjakan lantai. Pada saat mengerjakan lantai, bersamaan saya mengerjakan atap. Jadi masa yang mereka gunakan untuk merampungkan atap dan lantai dan teras ini masing-masing 1 minggu. Minggu yang sama. Bukan berarti 1 masa, habis itu ciptakan lagi 1 masa. Enggak. Bumi beserta apa yang ada di dalamnya itu diciptakan 4 masa. Makanya bumi 2 masa, gunung 2 masa, isinya 2 masa. Bumi dan gunung satu inti yang tidak bisa terpisahkan. Berarti dia 4 masa. Baca lagi yang jelas ayatnya, Bang Juma. Coba baca lagi yang jelas ayatnya. Coba baca lagi yang jelas. Memang kalau diurai tadi kan udah kasih contoh bang. Teras 1 minggu, lantai 1 minggu, plafon 1. Kalau dibaca kayak begitu, di jumlah. Bang. Jangan hadits bang. Hadisnya mana? Jangan hadits bang. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Bang, hadis dan Quran berjalan bersama bang. Saya tidak perlu hadis ketika Al-Quran itu sudah menguraikannya dengan jelas. Oh, sudah jelas memang, makanya 2 masa, 4 masa, dan 2 masa, 8 masa, Bang Juma. Jelas banget. Tadi saya sudah kasih, sahabat saya sudah kasih kepada saudara, bagaimana kemudian Al-Quran itu saya uraikan sama seperti ketika saya memberikan analogi. Kalau kita hitung pembuatan rumah yang saya katakan 1 minggu, itu 3 bulan lebih. Tapi ternyata maksudnya Tuhan sedang menguraikan penciptaannya itu seperti itu. Tapi masa penciptaannya, skalanya, keseluruhannya itu 6 masa. Gitu loh, jadi itu sesuai dengan sains juga sama. Sainsnya apa? Gitu loh. Sainsnya perempuan mempunyai sperma begitu. Bukan bang. Oh kalau itu lain lagi pembahasannya. Lain lagi. Ini dulu. Kan tuliskan perempuan punya sperma. Dari mana perempuan punya sperma? Oke lah. Kita harus masuk. Kita masuk ke original teksnya. Kalau itu bang. Nggak usah terlalu jauh dulu deh. Saya yang ini dulu deh. Saya pokoknya di sini sudah jelas dikatakan bumi 2 masa, maka dia menciptakan gunung dan makanan dalam 4 masa, dan naik ke langit 2 masa, jelas sudah 8 masa. Kok masih bilang 6 masa? Atau saya sudah menguraikan tadi bang, lantai 1 minggu, teras 1 minggu. Oke bang, anggap aja benar. Anggap aja benar. Nah, bagaimana kalau penciptaan menurut Bible? Boleh nggak kita uji? Supaya apa yang saya terangkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Dijelaskan dalam beberapa harinya, dijelaskan ini nggak banyak ayat begini. Tunggu dulu bang. Ini kan mukjizat yang diberikan. Bang Juma, saya bacakan dulu dari Sahih Muslim 4997. Bang dokter SAW, tolong bantu hitung ya bang ya. Tolong bantu hitung ya. Sahih Muslim 4997. Rasulullah SAW memegang tangannya, lalu beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu. Bantu itu bang ya, bang. Halo bang Syawe. Iya. Ya. Silakan aja bang. Menjadikan tanah pada hari Sabtu. Berapa? Sabtu ya. Menanjakkan gunung pada hari Ahad. Menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin. Menjadikan bahan mineral pada hari Selasa. Menjadikan cahaya pada hari Rabu. Menebarkan binatang pada hari Kamis. Dan menjadikan Adam alaihis salam pada hari Jumat. Berapa lama tuh bang? Berapa hari? 7. Maksudnya apa bang ini? 7 hari. Maksudnya apa? Di Sahih Muslim 7 hari.
Ya, haditsnya mana coba tunjukkan ke saya. Biar saya 4997 Bang, Sahih Muslim 4997. Coba baca. Berapa? 4997. Itu bab apa itu, Bang? Sahih Muslim Bab tentang 4997 tinggal buka aja kok, gampang kok di Google nggak bisa dibuka. Itu bab apa itu? Abang punya kitabnya enggak ya? Saya nggak punya kitabnya. Saya tinggal aja Sahih Muslim 4997 muncul kok. Ya, terus? Ya di situ dikatakan 7 hari. Iya, dia menggunakan kata masa nggak di situ, Bang? Enggak, 7 hari. Dia pakai hari. Ya, kalau di Al-Qur'an itu apa? Dia pakai apa? Hari atau masa? Kalau di Quran kan ada hari sama masa. Iya, itulah makanya kita penting membahas ini Bingung dengan kan ada hari ada masa, mana yang benar, hari atau masa? Nah, yang Anda sebutkan itu hari, bukan proses penciptaan masa. Kalau masa itu waktu. Beda dengan hari, Bang. Ya kalau gitu kenapa di Quran di Quran coba Abah baca deh, di Quran 11 ayat 7, Quran 25 dan 29, hari dikatakan hari itu difusi dikatakan masa, mana yang benar? Nah, makanya masuk ke original teksnya. Apakah dia mengatakan hari? Kan gitu, Bang. Apakah di situ hari dalam arti kata 24 jam atau apa gitu loh? Saya harus ambil angkat telepon, sorry. Mari coba ya, sebentar ya Bang, sebentar. Saya baca di Quran 11 ayat 7. Itu dikatakan masa ya, dalam nama masa. Kalau sudah saya baca lagi ya. 10 ayat 3. Masa, oke. Ya, di Quran tuh masa. Terus 7 ayat 54. Oke, itu masih masa juga, ya. Terus di 32 ayat 4. Sorry. 32 ayat 4. Ini mau begini. Sorry. Iya. Oke, jadi gini, Bang. 32 ayat 4. Kalau oke. Nah, jadi kalau yang dibahas gini, Bang, sorry. Siapa bentar. Habis ini Abang bicara. Nah, kenapa di Quran dikatakan di dalam masa, sedangkan di hadis dikatakan hari, dan berbeda-beda, ada 6, 7 dan 8. Gitu, Bang. Ya, oke, saya jelaskan. Oke. Pada saat penciptaan alam semesta, itu yang saya katakan kepada saudara, ini belum terjadi siang dan malam. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawat. Baru mau diciptakan langit dan bumi ini. Sementara hadits yang saudara bawa penguraian tentang penciptaan setelah terjadi perampungan alam langit dan bumi. Coba kita lihat, menumbuhkan pohon-pohon. Berarti bumi itu sudah ada. Matahari sudah ada. Ini bukan sedang menceritakan tentang proses penciptaan berapa lama Tuhan menciptakan. Beda narasinya. Ini tidak sedang membahas tentang proses penciptaan langit dan bumi. Yang Anda bawa hadis itu tidak. Jadi beda. Yang Anda bawa di dalam Fussilat dan juga dalam surah Yunus ayat 3 barulah menceritakan tentang proses penciptaan langit dan bumi. Kalau yang hadis itu bukan proses penciptaan. Bukan proses penciptaan langit, bukan proses penciptaan bumi. Kalau Anda tidak percaya, coba terangkan di hadis yang Anda bawa tadi. Muslim 4997. Ada nggak penciptaan langit di situ? Nggak ada. Ini tentang proses keadaan di bumi. Keadaan bumi ini yang diceritakan. Jelas loh, Bang. Dia menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon pada hari Selasa. Itu dijelasin satu persatu, Bang Juma. Iya, ini uraiannya seperti ini pun sudah 7 hari, langit belum dijadikan lagi. Kalau langit dijadikan lagi, berarti 8 hari juga jatuhnya. Nah, berarti hadits yang Anda bawa tidak sedang membahas tentang proses penciptaan langit dan bumi, tetapi tentang pengisian Tuhan terhadap penghuni bumi. Oh iya. Ini bukan tentang proses penciptaan, beda. Kenapa bisa 7 hari? Kok 7 hari? Kan memang 7 hari kita ini, Bang. Atau 6 hari aja kita setiap bulannya. Dalam satu pekan itu berapa hari rupanya, Bang? Bang, di Al-Quran tulisan 6 masa. Beda, Bang. Ya Allah ya Karim. Al-Quran itu adalah yang diterangkan di surah Yunus ayat 3 itu 6 masa. Itu adalah proses penciptaan langit dan bumi.
Sementara hadis yang saudara bawa adalah proses keadaan bumi, bukan proses penciptaan langit dan bumi. Beda. Betul, Bang. Tapi saya kan yang saya tanyakan, di situ kan sudah dijelaskan, sudah jelas. Dia mengatakan menciptakan, menjadikan tanah, menjadikan gunung, ini pada hari apa? Itu totalnya 7 Itu hari. proses itu. Iya, Bung, sama ketika saya menjelaskan bangunan yang tadi, Bung. 6? Kenapa nggak 6 atau 8? Kalau 6 8 kan ada kecocokan. Kalau 6 cocok dengan Quran, dengan tadi Quran. Yang Al-Quran bahas itu tentang proses penciptaan langit dan bumi. Yang hadis Anda bawa itu adalah proses bagaimana Tuhan mengisi bumi. Terus tidak ada langit di situ. Oke, terus ini Bang. Terus jadi ini, beda konteksnya gitu loh. Al-Quran kan di Quran yang tadi saya sebutkan 754, 103, 11:7, 2559, 2324 itu semua mengatakan langit dulu yang diciptakan, tapi di Fusilat bumi dulu baru langit. Oh, Anda salah. Itu pun tadinya langit dan bumi itu satu. Apakah ini lupa ini menyebutkannya? Jangan salah, jelas itu dia ayat 11 dia mengatakan jelas, kemudian dia menuju ke langit. Berarti yang diciptakan itu bumi dulu. Kalau di Fusilat, tapi di Quran tadi mengatakan langit dulu, baru bumi. Jadi mana yang benar? Gimana? Ya, yang mana sih? Gimana sih? Yang mana tuh yang Anda katakan? Bang, dia coba apa baca Quran 754, 1053, 11:7, Quran 259, Quran 324, 538. Di situ dikatakan semua langit dan baru bumi, langit dan bumi. Tapi di Fusilat itu bumi dulu, kemudian baru langit diciptakan terakhir. Oh, Anda salah. Anda salah. Oh, salah, jelas kok. Anda keliru. Dari ini udah beda-beda penciptaan kok harinya 6, 7, 8. Ini cuma membacakan data loh Bang Zuma. Iya, saya mengajar data. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Kemudian dia menuju kemana setelah menciptakan bumi? Langit. Nah, berarti langit sudah ada kan? Langit itu masih berupa asap. Nah, itu dia. Lalu memang pembentukan langit itu memang sudah dirancang, Bang. Nanti kemudian di ayat ke-12 itu dibagi menjadi 7. Langit itu nih ayat 12. Dia menuju ke langit. Bang, dia menuju ke rumah berarti rumah itu sudah ada, Bung. Tunggu, Bu. Kemudian dia menuju ke langit. Bang, langit 12 ayat 12-nya. Lalu diciptakannya 7 langit. Iya, 7 langit dalam 2 masa. Berarti langit sudah ada kan? Tinggal dibentuk menjadi 7 kan? Coba ayat 11-nya dibaca tuh. Tsummastawa ilas sama. Harusnya kalau sudah ada tidak dia tulis dibentuk dalam 2 masa. Langit sudah ada tidak dibentuk lagi. Nah, tadinya bumi dan langit itu satu padu kemudian dipisahkan. Langit itu sudah ada. Lalu kemudian diciptakannya 7 langit ini 2 masa. Gitu loh, Bang. Dengan Fusilat kalau langit sudah ada. Loh, sekarang begini. Enggak begitu. Coba, ayo kita pakai logika, Bang. Pakai logika. Coba. Oke, kita pakai logika, enggak masalah. Kemudian dia menuju ke langit, berarti langit itu sudah ada. Tsummastawa ilas sama. Tapi masih berupa asap. Kalau sudah ada, kenapa ayat 12? Tapi yang berupa asap ini apa, Bang? Langit atau apa? Bang Juma, kalau langit sudah ada, kenapa ayat 12 dikatakan lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa? Harusnya tidak perlu diciptakan langit lagi 7 masa lagi karena sudah ada. Nah, kalau sudah ada lalu dibaginya langit itu menjadi 7 langit. Itu bahasa Qurannya. Bukan ayo diciptakan. Coba gimana? Ya, jadi gini, Al-Quran itu menerangkan tadinya bumi dan langit itu adalah satu, ya kan? Berarti langit dan bumi tadinya satu, kemudian dipisahkan oleh Allah. Nah, 7 masa itu adalah proses pemisahan menjadi 7 langit. Lalu 7 langit proses 7 langit lagi. Iya kan? Ini yang mana nih yang benar? Berarti langit. Anda kan bertanya. 2 masa. Anda kan bertanya tuh mana duluan dicipta. Itu kan gitu. Bang Juma, itulah di situ kenapa saya lari ke sana. Karena dari Al-Qur'an menerangkan begini, Bung. Dengarkan begini, Bung. Awalam yaral ladina kafaru annat samawati wal ar kanata ratqam faqataknahuma. Tadinya satu. Langit dan bumi dibuat itu tadinya satu. Oke. Makanya saya katakan tadi. Ya, silakan. Surah Al-Anbiya ayat 30. Ya. Lalu kemudian kami pisahkan antara keduanya. Itu loh. Wa ja'alna minal ma kulla syai' hayy. Dipisahkan dia. Itu loh. Ketika dipisahkan, kami dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, kata Allah. Wa ja'alna minal ma kulla syai'. Nah, lalu tadinya satu dipisahkan. Ketika dipisahkan, dia menuju ke langit yang sudah dipisahkan lagi, baru dirubahnya menjadi 7 langit. Makanya sains mengatakan itu tidak bertolak belakang. Memang langit itu 7 lapis. Bumi juga demikian. Yang menjadi mukjizat adalah dari mana seorang yang hidup di zaman jahiliyah bisa tahu ini.
Sementara baru ditemukan ilmuwan pada masa-masa sekarang. Itulah mujizatnya, menandakan yang diterangkan oleh Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan karangan dia. Bang, Begitu, sudah Abang. Bang, ini loh, penciptaan kalau dibandingkan kita kan beda jauh. Itu sudah jelas-jelas. Ya memang beda jauh. Kitab Anda mau enggak? Berani enggak Anda saya urai kitab Anda? Gitu loh. Ayo uraikan, silakan. Tapi jangan Oke, ini salah satunya. Salah satu lagi mujizat Nabi kan membelah bulan. Benarkah bulan masih terbelah? Ya, silakan Anda cari data-data NASA. Apa yang mereka katakan tentang bulan? Apa coba? Mana buktinya? Ya, tanya aja. Kalau bumi terbelah, kalau bulan terbelah untuk apa fungsinya? Dan kalau bulan terbelah, bumi akan hancur. Apa hubungannya bumi akan hancur? Malah di kitab Anda, matahari pernah berhenti loh. Berarti apa nggak belajar? Matahari pernah berhenti di kitab Anda loh. Matahari pernah berhenti loh. Kalau matahari berhenti, gimana tuh? Mana ayatnya? Ada Bang di kitab Anda matahari berhenti. Nah, lihat dulu apa itu kontekstual atau simbolik. Lihat dulu. Nah, mana itu ayatnya? dia. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Itu ada loh di kitab itu saudara. Abang juga kan membaca secara kontekstual. Nah, gitu. kalau giliran kayak begitu kontekstual, datanya ada. Benar. Abang Jadi matahari pernah berhenti. Mana ayatnya? Coba Anda lihat di dalam kitab ini. Yosua coba Anda lihat. Bentar ya, kita lihat dulu isinya apa. Jadi abang jangan mencopot ayat nih. Biasanya suka mencopot ayat itu yang saya takut. Yosua berapa? Jadi tadi Anda tidak mau mencomot ayat Al-Quran. Saya jelas menjelaskan berapa banyak ayat di situ. Saya tidak mencopot satu. Jadi Anda butuh berapa ayat supaya saya tidak dikatakan banyak ayat tadi saya bacakan. Berapa puluh ayat saya bacakan. Termasuk sampai ke hadis. Ayo, berapa? Yosua berapa? Yosua 10 nomor 13. Bahkan Yesus berani mengatakan dalam sehari 12 jam. Silakan. Lalu berbicara Yahweh pada Yahweh pada hari ketika Yahweh meninggalkan orang Amari dan orang Israel. Dia berkata di depan orang Israel, matahari diamlah di Gideon dan bulan diamlah di lembah Ayalon dan diamlah apa sini? Bukan. Yosua 10 nomor 13, Bang. Ini 13 Bang ada deh. Tunggu, diam sih, tunggu. Dengar. Dengar. Abang juga kan membaca secara kontekstual. Nah, gitu. kalau giliran kayak begitu kontekstual, datanya ada. Benar. Abang jadi matahari pernah berhenti. Mana ayatnya? Coba Anda lihat di dalam kitab ini. Yosua coba Anda lihat. Bentar ya, kita lihat dulu isinya apa. Jadi abang jangan mencopot ayat nih. Biasanya suka mencopot ayat itu yang saya takut. Yosua berapa? Jadi tadi Anda tidak mau mencomot ayat Al-Quran. Saya jelas menjelaskan berapa banyak ayat di situ. Saya tidak mencopot satu. Jadi Anda butuh berapa ayat supaya saya tidak dikatakan banyak ayat tadi saya bacakan. Berapa puluh ayat saya bacakan. Termasuk sampai ke hadis. Ayo, berapa? Yosua berapa? Yosua 10 nomor 13. Bahkan Yesus berani mengatakan dalam sehari 12 jam. Silakan. Lalu berbicara Yahweh pada Yahweh pada hari ketika Yahweh meninggalkan orang Amari dan orang Israel. Dia berkata di depan orang Israel, matahari diamlah di Gideon dan bulan diamlah di lembah Ayalon dan diamlah apa sini? Bukan. Yosua 10 nomor 13, Bang. Ini 13 Bang ada deh. Tunggu, diam sih, tunggu. Dengar. Ayat 13 Bang ada deh. Oke, mungkin saya bantu baca ya di Yosua 10 ayat 13. Berbunyi firman Tuhan, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Gimana tuh Bang? Sesuai sains bisa nggak? Ada tanggapan sih. Kalau dari yang pernah saya baca itu udah ada tanggapan. Itu di The Lost Day, itu dari kalau artikel yang pernah saya baca ya Pak ya. Izinkan saya menjawab.
Pertama-tama saya perkenalkan dulu diri ya. Nama saya Giovanni. Nah, jadi untuk Yohanes yang Bapak permasalahkan itu sebenarnya itu sudah ada pihak Kristen yang menjelaskan, apalagi itu menggunakan data ilmiah. Nah, yang saya baca, nanti saya bacakan aja di sini, saya bantu. Itu judulnya itu The Lord's Day. Nah, Bapak Harold adalah presiden direktur dari perusahaan Curtis Engine di Baltimore, Maryland. Perusahaan beliau bergerak di bidang pendidikan, keantariksaan, dan percobaan-percobaan yang berhubungan dengan semua masalah tata surya dan alam semesta. Nah, salah satu penemuan mereka yang dapat saya katakan menakjubkan adalah ketika mereka melakukan percobaan di Greenbelt. Percobaan mereka itu adalah mencek kebenaran perhitungan manusia dalam sistem penanggalan yang dipakai sekarang ini. Nah, mencek keabsahan dari posisi matahari, bulan, dan planet-planet di tata surya untuk jangka waktu 100 sampai 1000 tahun ke belakang dari sekarang. Nah, sebenarnya inti utama dari percobaan mereka itu adalah agar mengetahui semua pergerakan alam semesta untuk masa yang akan datang. Sehingga jika mereka akan mengorbitkan satelit, maka satelit tersebut akan diletakkan diorbitkan pada posisi yang hampir tidak mungkin bertabrakan dengan benda asing di alam semesta. Karena mereka berpikir bahwa sebuah satelit yang memakan biaya jutaan dolar Amerika, alangkah sayangnya jika sewaktu-waktu ditabrak misalnya oleh meteor atau komet. Nah, mereka menjalankan komputer untuk menghitung mundur untuk beberapa abad, tetapi hasil yang didapatkan adalah komputer selalu berhenti berproses. Mereka lakukan berkali-kali, tetapi hasil yang didapat adalah sama. Nah, komputer mereka mengalami masalah perhitungan. Perlu kita ketahui ya teman-teman, jika komputer tidak dapat melakukan suatu perhitungan, maka hasil yang didapat adalah aksi diamnya komputer seperti tidak melakukan apa-apa. Mereka lalu memanggil ahli mekanik komputer karena para ahli ini berpikir bahwa ini adalah kesalahan yang dibuat oleh komputer mereka. Ketika para teknisi komputer memeriksa mesin komputer tersebut, mereka tidak menemukan sedikit kesalahan pun pada mesin tersebut. Tetapi ketika para ilmuwan itu menunjukkan kesalahan yang dibuat oleh komputer, teknisi komputer juga bingung apa masalahnya. Nah, mereka terus mencari kesalahan yang dibuat oleh komputer mereka. Akhirnya mereka menemukan sesuatu yang membuat komputer itu tidak bekerja. Mereka menemukan adanya hari yang hilang dalam jangka waktu tertentu. Mengapa bisa demikian? Nah, akhirnya salah seorang pekerja di perusahaan itu, tetapi dari divisi yang berbeda dan seorang Kristen juga, itu mereka berkata, saya ingat ketika saya dulu sekolah minggu, guru sekolah minggu saya bercerita tentang matahari yang diam tidak bergerak 1 hari penuh. Nah, jadi itu penemuan mereka. Jadi kalau bisa dibilang secara sains pun itu Yosua yang dibacakan tadi oleh Mbak Lia itu bisa dibuktikan. Itu sih tanggapan saya. Iya, itu betul. Iya, boleh. Saya pernah baca itu. Oke, jadi inilah yang saya katakan bahwa Anda boleh menarasikan matahari pernah berhenti. Lalu bagaimana dengan kehidupan di alam semesta ini? Bagaimana dengan planet-planet yang lain ketika satu di antaranya tinggal di tempat? Akan terjadi tabrak-menabrak satu sama lain. Karena berhenti. Sementara semuanya harus... Itu otomatis ikut berhenti. Semua kan gerak planet di antariksa sana kan itu harus saling harus saling sinkron. Jadi jangan batasi ya kekuasaan Tuhan, Bang Zuma. Ya, justru ini kita tidak sedang membatasi, ini kita sedang membahas tentang keautentikan Al-Quran sebagai mujizat. Oke? Ya, jadi Al-Quran itu... Saya menjelaskan dulu Bang, boleh nggak? Nah, jadi gini, kan Bang Suma bilang tadi, kan saya sebenarnya ikut juga tadi pembahasan dari Bang Suma ini. Bang Suma kan mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya seperti Musa membelah lautan, apa dampaknya buat kita. Kemudian Yesus membangkitkan orang mati, itu apa dampaknya buat kita. Nah, kemudian Bang Suma katakan mujizat nabinya Bang Suma ini adalah membawa firman Allah ini, yang dampaknya itu adalah fungsinya untuk menuntun orang-orang zaman sekarang kepada Tuhan, ya kan? Nah, di zaman dahulu, lebih khususnya saya membandingkan dengan 2 nabi yang Bang Zuma katakan tadi ini kan. Nah, Musa ini membuat mujizat, tapi Bang dia nggak hanya sekedar membuat mujizat, dia membawa hukum juga, yang dalam kepercayaan Bang Zuma kan percaya sebagai Taurat. Nah, jadi di samping dia membawa hukum, membawa aturan-aturan dari Tuhan, dia juga membuktikan dengan cara dia membuat mujizat. Begitu juga dengan Yesus yang Bang Zuma katakan tadi. Yesus itu kan dalam kepercayaan Al-Quran itu kan, kalau kita mungkin orang Kristen sekarang, mungkin banyak orang yang beranggapan Yesus itu bukan Isa. Tapi kalau saya baca Quran yang berbahasa Inggris, Isa Al-Masih itu terjemahan bahasa Inggrisnya itu Jesus Christ. Nah, jadi bagi kepercayaan Bang Suma itu, Yesus kan punya mujizat. Tetapi kemudian dia juga membawa hukum yang kemudian kalian sebutnya sebagai Injil. Nah, pertanyaan saya itu di sini Bang, kalau misalnya Abang mengatakan bahwa mujizat itu adalah aturannya itu Quran loh, kenapa dia nggak ada mujizat yang lain gitu? Itu sih. Iya, jadi kalau saudara ingin mengatakan tentang mujizat, saya cuma tidak ingin menguraikan di sini, ya. Mujizat Rasulullah itu tidak penting untuk kemudian saya uraikan, karena Anda tidak akan percaya. Tidak penting, Cukuplah. Bang, nggak ada Bang. Yang jelas Bang. Mujizat yang terbesar itu adalah Al-Quranul Karim. Apa yang Oke, Bang, kita kalau itu berarti itu mujizat mujizatnya Nabi Muhammad apa mujizatnya Allah yang benar. Teman-teman, Bang Ade, saya turut apa komentar deh gini. Jadi nggak apa-apa di dalam diskusi, silakan Bang Suma memaparkan argumen Anda mengenai apa yang dimaksud dengan mujizat di dalam Al-Quran. Biar kita bisa komparasikan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi kami di perjanjian lama plus yang dilakukan oleh
para rasul dan kemudian dirujuk kepada sendiri yang pembuat mujizat pada saat dia ada di dalam dunia ini. Silakan Bang Suma. Iya, baik. Jadi gini teman-teman sekalian. Bang Lia kalau bisa komennya dimatikan ya Bang. Di bawahnya banyak menghujat, nggak Kristen, nggak Muslim menghujat semua. Lebih baik dimatikan ya Bang. Bu Lia. Lanjut Bang Suma. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai mujizat Rasulullah Muhammad SAW itu ya, di antaranya misalnya yang kami pelajari tentang mujizat beliau, mengalir air dari jari tangan beliau, itu mujizat, itu diterangkan di Sahih Muslim. Lalu kemudian memberikan makanan sedikit kepada banyak orang, dikisahkan Abu Talha dan istrinya bagaimana kemudian beliau memberi makan dari makanan sedikit untuk kemudian memberikan kepada orang yang banyak. Segelas susu yang mengenyangkan banyak manusia. Itu juga ketika nah ini dia kita akan panjang lebar ke sana gitu loh. Abang ngomong apa? Datanya seperti saya. Sorry, saya bukan memotong ya, tapi kalau abang ngomong apa, tunjukkan datanya. Itu makanya saya mengatakan datanya gitu. Saya mengatakan kepada saudara secara garis besar aja dulu, ya. Lalu kemudian Rasulullah mengobati orang yang sakit mata itu diceritakan pada saat penaklukan benteng Khaybar. Ali bin Abi Thalib pada waktu itu kemudian bertugas memegang bendera dan sedang sakit mata. Rasulullah kemudian mengobati, sembuh seketika itu. Nah itu. Lalu kemudian banyak pokoknya mujizat Rasulullah. Tapi yang ingin saya uraikan di sini tentang kitab suci Al-Quran itu sendiri. Karena kalau mereka orang-orang jangan jauh dulu Bang. Coba yang tadi abang sebutkan, saya minta datanya. Jadi gini, ya, saya katakan jangan dulu Bang, jangan lari dulu. Saya tidak punya kewajiban untuk menerangkan Anda secara detail, oke? Loh, kenapa punya kewajiban? Berarti saya tidak perlu. Kenapa? Anda akan tolak. Contoh misalnya, saya kasih data Al-Bukhari 3579. Coba saya kasih Al-Bukhari 3579. Coba. Saya kasih data contoh. Apakah Anda akan percaya? Coba lihat. Mana ya? Di mana? Di mana tadi? Al-Bukhari apa? Hadis riwayat Bukhari 3579. Anda percaya nggak tuh? Sahih Bukhari Muslim. Bukhari berapa? Bukhari Muslim. Ya, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Bukhari, Sahih Bukhari saja. Nomor berapa? 3579. Aduh, abangku. Gimana ini ya? Abang, saya nggak dengar Bang saya nggak dengar tadi. Sorry. Ya. Dari Anis bin Malik radhiyallahu anhu bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah agar beliau menunjukkan tanda-tanda mujizat. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka bulan terbelah menjadi dua bagian sehingga dapat terlihat gua Hira dari celah di antaranya. Mana buktinya? Bulan terbelah dua. Nah, itu kan pasti minta bukti kan gitu. Jadi kalau saya katakan Rasulullah memberikan makan kepada banyak orang, pasti akan mana buktinya? Itulah orang-orang kufur itu begitu. Tidak pernah. Yang buta tadi yang bulan dua. Adanya duren kebelah Bang. Kalau bulan nggak pernah terbelah. Bagaimana kalau ilmu pengetahuan sains yang mengatakan itu? Kenapa? Ayo. Bagaimana kalau sains yang menjelaskan itu? Sementara sains tidak pernah menjelaskan matahari pernah berhenti. Nah gini loh, yang tadi Abang Suma narasikan tanggung jawabkan dulu gitu loh. Biar kita. Nah ini kan saya sudah kasih contoh Bang. Saya sudah kasih contoh. Bukhari 3579. Apa yang Anda lakukan? Minta bukti kan? Pernah. Iya kan? Memang seperti itu tabiat orang-orang kafir gitu. Kami menerima kok, bukan menolak. Enggak, siapa menolak? Tapi pembuktiannya kan harus ada data, Bang. Biar enak. Kalau berbicara mengenai data, kira-kira teman-teman, kira-kira kalau bulan terbelah kita larinya kemana? Sains kan? Kalau iya dong. Iya dong. Nah, sekarang bukti apa yang Anda mau? Saya tidak punya buku. Sekarang bukti apa Anda mau? Sekarang ada Google di hadapan Anda. Coba Anda buka Google-nya. Kalau bulan pernah terbelah, coba kalau saya punya teropong yang lumayan bisa lihat agak dekat. Tidak ada tuh retakan atau sambungan sama sekali kok. Dan itu cara penolakan itu gitu. Cara penolakan itu begitu. Dan NASA pun menulisnya tidak pernah bulan terbelah.
Anda salah. Bang, Justru Bang Suma, NASA ini loh. itu membuktikan ya di website Badan Antariksa Amerika Serikat itu NASA itu jelas tahun 2002 itu diuraikan lagi apa yang ditemukan pada tanggal 10 bulan Mei 1969 bahwa itu betul. Itu betul, bumi itu bulan itu benar, ada goresan yang mengidentikan bahwa bulan itu pernah terbelah. Mana Gitu loh. mana coba saya cari. Silakan aja Anda buka di Google. Silakan, karena saya tidak punya buku itu. Apakah bulan pernah terbelah? Terbelah menurut Ya, NASA. Oh, menurut NASA ya. ya. Menurut NASA nih. Cek fakta, foto NASA buktikan bulan pernah terbelah dua, simak faktanya. Beredar foto diambil oleh NASA, diklaim dan diambil oleh NASA ya. Dan mereka satu isi permukaan bulan terjarak sepanjang mirip sebuah jalan sempit. Dan sebutkan foto diklaim bahwa bulan pernah terbelah menjadi dua. Itu diklaim oleh beredar foto yang diklaim oleh diambil NASA. Oh, itu ini mah berita nggak benar nih mah dari merdeka.com. Sorry. Nggak ada Pak, ini saya bacakan Pak. Biar saya bacakan aja. Nah begini, itu kan ada foto yang beredar soal bulan yang pernah terbelah. Kemudian itu ditanggapi oleh salah satu ilmuwan di Institut Ilmu Bulan NASA pada saat itu. Nah mereka itu mengatakan begini, saat ini tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa bulan pernah terbelah menjadi dua atau lebih bagian, kemudian tersambung kembali pada suatu waktu di masa lampau. Itu teman-teman boleh cek di artikel yang teman-teman boleh buka di merdeka.com. Nah jadi kalau misalnya menggunakan data seperti itu ternyata hoax, karena dari NASA sendiri itu membuktikan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa bulan itu pernah terbelah menjadi dua bagian atau lebih. Jelas ya. Makanya teman Bang Suma nih. Pada tahun 2010 seorang ilmuwan NASA, Science Institute NLSI, Brent Bailel mengatakan bahwa sampai sekarang sama sekali tidak ada bukti ilmiah kalau dulu bulan pernah terbelah. Jadi kita memvalidasi sesuatu itu harus dengan banyak rujukan, Bang. Kalau kita ambil hanya satu literasi aja, kita kemungkinan bisa salah gitu. Tapi kalau ada banyak rujukan, ada banyak literasi yang mendukung, itu benar. Nah sekarang sudah beberapa ilmuwan yang mengatakan seperti itu, tidak ada bukti. Kira-kira Abang semua mau ambil dari mana lagi? Terima kasih. Pak, dari peneliti NASA yang menggunakan Lunar Reconnaissance Orbiter itulah yang menerangkan itu, Bang. Memang muncul kemudian data-data untuk membantah itu. Demi apa? Untuk mengaburkan kebenaran. Itu wajar loh itu. Wajar ketika ada yang mengatakan penelitian itu dipercaya, itu memiliki sejarah geologis. Tapi kemudian muncul link-link yang membantah itu. Untuk apa? Untuk mengaburkan kebenaran. Tidak ada pengakuan yang nyata bahwasanya itu adalah hoax, nggak ada. Justru itu menyebabkan banyak orang yang percaya bahwa apa yang dilakukan oleh NASA itu terbukti benar adanya. Kalau Anda hari ini mengatakan ada link-link yang membantah, silakan aja. Tapi 1% dari 99% yang mengatakan tidak, tapi 1% mengatakan yes, itu sudah bukti bahwa internal NASA sendiri mengakui adanya bulan itu pernah terbelah. Tapi kalau matahari pernah berhenti, ada nggak satu dari sains yang mengatakan bulan matahari pernah berhenti? Ada nggak? Bang Suma sempit sekali cara pemikiran begitu, Bang. Sekarang begini, ada nggak 1% dari ilmuwan yang mengatakan matahari pernah berhenti? Ada nggak? Bang Suma, matahari memang berhenti, Bang. Kita yang berporos kepada matahari. Iya, maksudnya yang dimaksud, maksudnya yang dimaksud di situ ada, kalau di dalam original teksnya berhenti apa? Berhenti bersinar. Gila. Tadi udah dibacakan Bang Giovanni. Jadi berhenti apa maksudnya di situ? Udah dibacakan Giovanni tadi. Itu udah dijelaskan loh Bang Suma. Tadi udah saya bacakan. Iya, maksudnya gimana? Secara sains gimana matahari itu berhenti? Apanya yang berhenti coba? Sinarnya atau mataharinya? Kalau mataharinya yang berhenti bersinar berarti tidak ada lagi kehidupan. Punah kita ini hancur. Perputarannya Bang Suma tetap gitu juga Bang Suma. Kalau misalnya makanya data kitab Anda itu matahari itu berhenti berputar atau matahari itu berhenti bersinar. Coba. Yang mana yang benar? Kebiasaan semua nih. Kalau sudah mulai apa nih? Kalau sudah mulai kalah kayak gini nih. Kalau sudah mulai kalah pula. Kalah kenapa? Yang saya tanya matahari berhenti bersinar atau matahari berhenti bergerak? Sudah dijelaskan Bang Giovanni tadi. Berhenti bergerak. Dijelaskan apa ya? Dia cuma membaca. Yang saya tanya, matahari berhenti bersinar atau matahari berhenti bergerak? Yang mana yang benar? Berhenti bergerak, tetap pada tempatnya gitu Bang Suma. Nah, emang sekarang matahari itu bergerak dari tempatnya? Sekarang matahari bergerak dari tempatnya? Maksudnya itu matahari tidak pernah bergerak. Maksudnya bumi itu yang silanya dia menetap. Iya, sekarang ini matahari berhenti atau bergerak? Matahari ini sekarang berhenti atau bergerak sekarang ini? Matahari sebenarnya tetap mengelilingi galaksi. Berarti berhenti yang dimaksud di situ adalah berhenti bersinar, Bung.
bukan berhenti bergerak. Karena memang matahari itu tetap di porosnya, tidak pernah bergerak dia. Bagaimana mungkin matahari? Matahari kan menghasilkan cahaya sendiri. Anda kenal nggak apa itu matahari? Matahari adalah bagian dari beberapa dikatakan bintang yang mengeluarkan cahaya Anda sendiri. yang mengatakan berhenti. Kalau dikatakan berhenti di situ, kalau berhenti bergerak, memang dia tidak bergerak. Tapi yang berhenti di situ pasti adalah cahayanya. Coba. Bagaimana? Oke, Bang. Berarti matahari berhenti bersinar. Bantu jelasin dulu. Ya, silakan. Giovanni. Oke, jadi begini kan Bang Suma. Karena baik-baik ini penjelasannya Bang Giovanni. Silakan Bang Giovanni. Iya, jadi kan begini. Tadi kan sebenarnya ini udah selesai karena kan tadi saya menjelaskan itu kan berarti ada pembuktiannya. Nah, kalau kita lihat dari apalagi kan kita dari dalam bumi ya, kita kan nggak hidup di luar bumi. Nah, kalau kita lihat dari dalam bumi, dalam kehidupannya kita ini kan, kita melihat seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat. Jadi ketika Alkitab itu mencatat, tentu saja dia menyesuaikan dengan pandangan kita gitu loh. Jadi kan dari bergerak dari timur ke barat itu dari terbitnya ke terbenamnya itu kan jadi seolah-olah itu manusia itu melihat bahwa bumi matahari itu kan bergerak begitu. Nah, jadi ketika matahari itu berhenti bergerak yang dimaksud dalam Yosua itu ya seperti itu kelihatannya aja itu seperti matahari itu berhenti bergerak di atas bumi dari timur ke barat. Begitu loh Bang Suma. Masa Bang Suma nggak bisa nangkap itu gitu loh. Ya, sesuai sama pemahaman gimana manusia. Ceritanya, Bang? Bukan bumi yang berhenti, mataharinya yang berhenti. Saya paham, yang bergerak itu adalah bumi mengelilingi matahari. Ngerti saya, sehingga penampakan artinya siang dan malam dan seterusnya. Ngerti. Tapi kitab Anda dengarkan. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Maksudnya apa ini? Bang Zuma ya, Bang Zuma sama tanya. Sekarang kalau Bapak berhenti di satu tempat ya sekarang ya. Matahari itu apa? Bergerak atau diam? Menurut pandangan manusia. Matahari itu tidak pernah bergerak. Tapi menurut Anda yang bergerak itu adalah alam kita ini. Alam kita ini yang bergerak. Dengar dulu Abang, pada saat Anda berdiri pada satu titik di bumi ini, Anda keluar rumah contohnya. Terus lihat matahari bergerak atau tidak? Menurut pandangan manusia. Kita bukan berbicara masalah matahari itu tidak pernah bergerak. Tapi gini, menurut pandangan manusia, Bang, dengar dulu. Secara visual kita manusia pakai mata nih, Bang. Itu mata ini dari Anda melogikakan logika yang sudah benar. Tapi ini kita sedang membahas kitab Anda. Kitab Anda ini yang tidak masuk akal. Itu yang kemudian dibicarakan sama Bang Giovanni tadi. Aduh, Bang Suma lagi. Bang Suma nggak bisa. Matahari itu berhenti. Kalau dikatakan berhenti satu hari, tidak. Selamanya matahari itu tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah alam semesta yang berputar pada porosnya sendiri itu. Yang bumi ini yang di sini Bang Suma, visual manusia loh. Visual manusia, untuk menerangkan visual manusia itu maka berhentilah matahari yang berhenti. Matahari yang berhenti. Matahari yang berhenti. Jadi jangan dipelintir demi untuk menyelamatkan kitab Anda tuh. Bukan pelintir, ya, Bang Juma. Yang berhenti di sini matahari, Bang. Di Jakarta, terus ke Bandung lihat matahari. Tetap nggak di situ matahari? Bergerak kan mataharinya? Bergerak dong mataharinya. Kenapa? Karena alam ini yang bergerak, mataharinya tetap di tempatnya. Itu yang dikatakan yang seperti itu Bang Zuma. Menerangkan jadi Anda jangan menyerang-nyerang seperti itu, mengatakan matahari itu tetap pada tempat. Itu kan menerangkan visual manusia Bang Zuma. Jadi jangan istilahnya dikatakan lagi matahari itu tidak pernah bergerak. Dia diterangkan matahari itu bergerak untuk menerangkan visual manusia terhadap matahari. Seperti itu. Kalau memang Bang Zuma tidak sanggup menerangkan tentang bulan itu terbelah, jangan ibarat kata mengkaburkan apa yang pemahamannya manusia itu sendiri. Ini gitu. Kalian cuman teriak-teriak. Yang saya tunjukkan NASA. Yang Anda tunjukkan logika Anda sendiri. Kitab Anda mengatakan maka berhentilah matahari. Matahari yang berhenti, Bung. Matahari itu memang berhenti, dia tidak pernah bergerak pada tempatnya. Tapi dikatakan kitab Anda matahari berhenti. Buat apa? Tapi kalau dikatakan cahayanya yang berhenti, baru dikatakan mujizat. Tapi kalau kita datanya di mana? Mengenai NASA yang tadi kita tanggapi, bahkan itu Bang Suma kalau dalam artikel yang saya bacakan tadi ya mengenai bulan yang berhenti itu para ilmuwan sepakat bahwa yang kelihatan seperti terbelah itu adalah Rima Ariedeus. Itu adalah seperti panjang lintasan sekitaran 300 km. Itu bukan hanya di bulan Bang, tapi juga itu seperti yang terjadi di bumi. Jadi di permukaan bumi itu kan kalau kita lihat seperti ada belahan-belahan seperti itu. Nah itu juga ada di bulan. Itu makanya saya bilang tadi ada data yang mengatakan bahwa tidak pernah
karena bulan itu terbelah menjadi 2 bagian atau lebih. Nah itu makanya kalau Bang Suma tadi katakan bahwa Bang Suma itu menggunakan data, kemudian Bang Suma nih bilang tadi ke kita bahwa oh kalian ini teriak-teriak nih. Kita kan juga baca data. Tadi kan saya udah tanggapi soal matahari yang berhenti. Artikel yang saya bacakan tadi itu kan juga data Bang Suma. Jadi kita nggak sekedar teriak-teriak loh di sini. Jadi Bang Suma bawa data. Mana kita juga coba bawa data apa yang Anda gunakan ketika Anda mengatakan sains membenarkan matahari pernah berhenti cahayanya maksudnya? Ada nggak? Tadi kan sudah. Loh kan tadi saya baca Bang Suma di mana sih? Matahari berhenti, cahaya berhenti. Di mana tuh? Oke, begini, Bang Zuma dan yang lainnya, minta maaf ya, kebetulan sebentar saya ada kegiatan lagi. Mungkin kita tutup sesi ini dengan closing statement. Saya mulai dari Bang Zuma, nanti baru setelah Bang Zuma baru bapak-bapak yang lain dari pihak Kristen, begitu ya? Iya, baik. Berapa menit, Oke, silakan, Mbak? Bang Zuma. Terserah, nggak ada pakai waktu, nggak ada pakai waktu, Bang Zuma. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak pada saudara-saudara saya di sini, utamanya Mbak Lia ya, yang telah memberikan saya ruang untuk kemudian berdialog dengan teman-teman. Saya minta maaf ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ya itulah saya selalu kemudian ingin memberikan satu yang terbaik agar manusia itu dapat kemudian menuju kepada jalan yang benar. Terkait dengan mujizat baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau datang kepada orang jahiliyah, bangsa Arab, dia adalah bangsa yang kemudian dikenal dengan bangsa yang jahil. Jahil itu di dalam kitab saudara diartikan sebagai tidak mengetahui, bodoh atau ummi. Nah, lalu kemudian Rasulullah datang membawa Al-Quran, memberikan satu panduan dalam kehidupan, sehingga kehidupan mereka itu tertata, dari mereka bangun tidur sampai mereka tidur kembali. Itu dikarenakan karena Al-Quran itu sebagai pembimbing. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing seluruh manusia pada jalan yang lurus. Itulah mukjizatnya. Buktinya, Jazirah Arab begitu dia datang, keteraturan. Dalam ibadah, keteraturannya itu sangat jelas. Mereka beribadah, ketika takbir semuanya takbir, ketika sujud semuanya sujud, dan seterusnya. Itu adalah mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi di luar daripada dirinya. Ketika nabi yang lain, Nabi Musa alaihissalam datang membawa perintah, perintahnya tidak ditaatin. Yesus datang, Nabi Isa datang juga tidak ditaatin. Tapi begitu dia datang membawa perintah Tuhan, maka dikatakan oleh Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah dari kami. Untuk apa? Membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Yang kita butuhkan saat ini adalah panduan di dalam kehidupan. Kita beli mobil, yang kita butuhkan panduan. Kita beli kulkas, yang kita butuhkan panduan. Apapun pasti kita butuh panduan. Al-Quran adalah panduan di dalam kehidupan, dalam berhubungan kepada pencipta langit dan bumi, dan berhubungan kepada sesama manusia. Itu mujizat. Namun kami tidak menyepelekan mujizat-mujizat para nabi. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, itu mujizatnya juga sangat luar biasa. Tetapi itu hanya untuk dibuktikan kepada kaumnya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Untuk membuktikan bahwa mereka adalah nabi, mereka adalah rasul. Sehingga orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu mengatakan masih banyak akan ada datang pembimbing yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kehidupan, tentang keadilan, tentang keselamatan, tentang jalan yang lurus, tentang mengisapkan dunia akan dosa. Sehingga Yesus pun mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kamu, membimbing kamu kepada segala kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Jadi bukan membimbing kamu dengan mujizat-mujizat belah laut, bangkitkan orang mati, bukan. Tapi membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Sehingga yang dimaksud kebenaran itu adalah kaidah, ajaran, syariat. Itulah kebenaran. Bagaimana caranya kita beribadah, bagaimana caranya kita berbicara, bagaimana caranya kita berhubungan kepada sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas diatur di dalam Al-Quranul Karim. Jadi saya simpulkan, mujizat yang terbesar yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim yang mampu mengislamkan separuh dari penduduk bumi. Itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi di luar daripada dirinya. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang. Silakan pilih siapa duluan. Iya, saya duluan. Kebetulan saya juga mau turun. Siap. Ya. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih juga untuk host Lia Kristen 87. Yang perlu saya tekankan di sini adalah kita tetap hidup bertoleransi dan berbangsa, karena itulah tanpa ada perbedaan Indonesia tidak ada. Tapi yang perlu saya kasih saran kepada Bang Zuma selaku teman saya di TikTok, walaupun dalam berbagai acara, dalam berbagai pertemuan di room kita sering berdebat, tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa Bang Zuma teruslah membaca tentang kitab suci Injil supaya Bang Zuma ini bisa suatu saat diselamatkan. Cuma itu harapan saya.
Dan perlu saya kemukakan di sini, ketika Bang Suma berkata tentang Rasul Paulus, Rasul Paulus itu sebelum bertobat dia membunuh, bahkan melakukan kejahatan, mengejar-ngejar orang yang mengikut Yesus. Tapi setelah dia mengenal Yesus, dia bertobat, bahkan mau rela mati untuk menyebarkan kasih itu sendiri, ajaran Yesus itu, kasih itu sendiri. Berbeda hal dengan Muhammad. Ketika dia istilahnya mengenal Al-Quran, ketika dia mengenal kitab suci dan mengenal kebenaran yang diklaimi sendiri, dia mengangkat pedang. Jadi perlu kita tekankan di sini, dari buahnya lah engkau mengenal seseorang, bukan dari perkataan, bukan dari pengakuan. Demikian, dari buahnya lah engkau bisa mengenal seseorang itu, buahnya seperti apa, seperti itu. Sekian. Baik, terima kasih Bang Dutu. Silakan Bang Giovanni. Yang lain dulu aja Mbak, biar saya belakangan. Bang ada deh. Saya nggak ada. Terima kasih Bang Juma, udah hari ini kita lumayan berdiskusi dengan baik. Terima kasih Bang Juma, terima kasih. Baik, abangku, sama-sama. Lanjut. Oke ya, terakhir Bang Giovanni ya. Saya dari tadi nyimak terus, tapi ada satu hal yang saya petik di sini, bahwa ketika kita sama-sama berdiskusi masalah agama, yang kemudian kita dapatkan adalah perbedaan. Ya, perbedaan itu tentunya menjadikan kita sebagai orang-orang yang beda iman, itu bisa dipersatukan dalam satu diskusi seperti ini. Karena diskusi seperti ini tidak kemudian saling menghujat. Pertama, yang kemudian tidak saling kemudian kita saling dirinya ya mendiskreditkan seseorang gitu, artinya menyerang pribadi. Nah, itu yang kita harapkan dari diskusi-diskusi seperti ini, sehingga siapapun junjungan kita yang kita sembah, contoh saya harus berterima kasih kepada Yesus Kristus karena memberikan kepada kami itu hikmat untuk bisa berdiskusi dengan nyaman, berdiskusi dengan tidak menghujat, berdiskusi dengan tidak menyerang pribadi. Dan itu saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang kemudian bisa kami bisa mengabarkan apa itu Injil, apa kebenaran. Bahwa kebenaran itu tidak harus diperdebatkan, tapi didiskusikan. Nah, di situ kita dapat bahwa masing-masing kita punya junjungan yang berbeda, punya rencana yang berbeda di dalam kemudian kita mengaplikasikan Injil itu dalam kehidupan kita pribadi. Jadi intinya menurut saya, apa yang kita dapat di sini bahwa mari kita saling bertoleransi, saling kemudian mensupport sebagai sebangsa dan setanah air. Saya pikir teman-teman di bawah juga banyak yang kemudian pengen belajar bagaimana itu kasih, bagaimana itu toleransi di dalam gospel atau di dalam Injil itu sendiri. Terima kasih, menurut saya seperti itu dulu. Lanjut kepada Bang Giovanni. Oke, jadi pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena berkat anugerahnya dan cinta kasihnya sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan yang sampai sekarang ini dan kita diberikan kesempatan yang begitu luar biasa dalam pembicaraan kita di room ini. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih buat Mbak Lia yang telah memberikan saya kesempatan untuk bergabung bersama dengan teman-teman di sini. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah, yang menyakiti, dimohon dimaafkan. Kemudian saya juga berterima kasih buat Bang Suma yang telah menjadi rekan diskusi maupun rekan dialog kita di siang hari ini, biar kita semua yang mendengar itu mendapatkan pelajaran yang baru buat kita semua. Nah, sebagai closing statement dari saya, mungkin ini adalah pesan buat kita semua bahwa Allah kita itu adalah Allah perjanjian, Allah yang berjanji dan Allah yang menepati setiap janji-janjinya. Bicara soal Mesias atau Yesus itu datang sebagai bukti bahwa Allah itu pernah berjanji tentang kedatangan Mesias ke dalam dunia, dan kemudian dia datang ke dalam dunia ini sebagai penggenapan atas janji-janji itu. Jadi ketika Allah berjanji, maka dia menepati janji-janjinya itu. Nah, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia berpesan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, jadi ketika kita hendak kembali kepada Tuhan, mau berbalik kepada Tuhan, Yesus mengatakan, "Akulah jalan." Jikalau kita membutuhkan kebenaran, Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran." Yang inginkan hidup, Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, kemudian ketika Yesus datang ke dalam dunia ini kan dia melayani, kemudian dia mengajar begitu, dan ketika dia kembali lagi kepada hakikatnya sebagai Allah, sebelum dia kembali, dia berpesan kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, jadi ketika kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, kita percaya kepada Yesus, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyampaikan dan meneruskan ajaran-ajarannya melalui muridnya. Tetapi ketika murid-muridnya itu mengajar kita, Tuhan Yesus itu berpesan dalam Yohanes 15 ayat 26 bahwa dia itu tidak akan meninggalkan kita seorang diri, tetapi dia akan memberikan penolong yang lain, yaitu dalam Yohanes 15 ayat 26, "Jikalau penghibur
yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Bang Suma tadi mengenai roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu di Yohanes 15 ayat 26 itu dikatakan bahwa Yesuslah yang mengutus roh kebenaran itu. Jikalau ada yang beranggapan bahwa roh kebenaran atau penghibur itu adalah nabi tertentu, maka dia harus mengimani bahwa dia itu diutus oleh Yesus. Nah, kemudian pesan yang paling terakhir bagi kita semua teman-teman yang harus kita waspadai adalah pesan Yesus dalam Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, berhati-hatilah teman-teman, kita jangan sampai mau disesatkan oleh nabi-nabi palsu yang kemudian muncul. Mari kita tetap mengokohkan iman dan percaya kita di dalam Tuhan, sebab Yesus itu adalah penggenapan atas janji-janji Tuhan bagi kita semua. Shalom teman-teman. Oke, makasih Ya, ya. terima kasih ya, Bang. Kalian Terima saya kasih. belum saya mau kasih tahu sama Bang Suma sesuatu. Ya. Bang Suma, kami juga saya mewakili teman-teman kalau mungkin ada salah kata ataupun apa ya, kemudian mungkin jadi teman-teman Bang Suma yang di viewer yang di bawah pengikut kan Bang Suma kan banyak nih. Mungkin ada salah-salah kami juga tetap minta maaf ya. Jangan simpan di hati, tapi kita itu satu bangsa, satu tanah air, NKRI. Ya, betul abangku, betul. Saya sepakat, benar. Makanya saya ingin mengatakan bahwa saya suka di Komal ini, saya senang. Mbak Lia, makasih banyak, Masya Allah. Nah, untuk teman-teman bawah yang mengetik-ngetik, baik Kristen maupun Muslim, ya, tolong betul. jangan menghujat, jangan usah menghujat lah. Iya. Jadi kita bagaimana ke depannya kita akan semakin santun di dalam berdialog. Dialog seperti inilah yang kita harapkan. Betul. Oke, makasih banyak. Terima kasih Bu Lia, Bu Arumnya. Ya, makasih sama-sama. Thank you, Bang Juma. Sampai ketemu. Ya. Terima kasih ya buat semua narasumber kita. Kiranya informasi konstruktif ini dapat membangun ketaatan iman para audiens kita ya di bawah sampai kita ketemu lagi di berikutnya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum semua ya. Ya, saudara-saudaraku saya pamit ya. Yuk, Oke, makasih. siap, Bang Suma. Ya, Lanjut. selamat siang. Semuanya ya, kali ya. Bang Dokter. Oke, baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik, dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka bisa membungkam bahkan mematahkan setiap data dan argumentasi dari seorang Ustadz Suma yang pada akhirnya membuat Ustadz Suma sendiri kepanasan. Entah mengapa Ustadz Suma harus kepanasan dan emosi ketika data dan argumentasinya itu bisa dipatahkan, karena padahal yang dibahas dalam diskusi itu mengenai iman kekristenan. Mana mungkin seorang Ustadz Suma ini yang tidak beriman dan percaya kepada Yesus Kristus terhadap kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, dia bisa dengan begitu baik untuk membawakan setiap data dan argumentasi berdasarkan dengan iman Kristen itu sendiri. Apalagi kalau kita melihat niatnya untuk berdiskusi mungkin hanya untuk mengusik, bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk mengotak-atik, bahkan juga mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab itu sendiri. Padahal kalau kita melihat ketika Ustadz Suma ini berdiskusi ketemu dengan orang yang paham tentang, sungguh-sungguh paham tentang Alkitab, maksudnya bisa mentafsirkan Alkitab dengan baik, tahu fakta historis sebuah penulisan Alkitab atau ayat Alkitab itu sendiri, pasti Ustadz Suma ini akan kelabakan. Dan dia pasti akan bersuara besar, bahkan membuat room diskusi menjadi heboh atau rusuh untuk menutupi ketidaktahuannya tentang isi Alkitab, tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Hal inilah yang sangat disayangkan ya, ketika niat dari Ustadz Suma untuk berdiskusi hanya untuk mengusik iman kekristenan dan juga untuk mencari kesalahan di dalamnya. Akan tetapi ketika membahas tentang imannya, tentang ajarannya, pasti dia akan kepanasan, pasti dia akan mencari cara bagaimana untuk menjebak orang tersebut. Seperti itulah lika-liku dari perjalanan diskusi atau debat jikalau ada Ustadz Suma di dalamnya. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti Ustadz Suma ini tidak lagi mengotak-atik isi Alkitab, tidak lagi mencomot-comot ayat Alkitab, mentafsirkan dengan sesuka hatinya, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Tapi kita berdoa supaya kebenaran yang diotak-atik oleh Ustadz Suma ini boleh mendapat tempat bagian dalam hatinya untuk mengubah kehidupannya,
supaya dia bisa melihat keselamatan, kebenaran yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan, dan juga pelayanan melalui media ini, supaya Tuhan berkati, supaya ketika kebenaran itu disampaikan, kabar sukacita itu diberitakan, banyak orang yang boleh mengenal, bahkan percaya, mengaku melalui mulut, dalam hati mereka, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.